Kalau mau kita lihat betapa komprominya Pak Presiden Joko Widodo di dalam berbagai proses dan berkaitan sampai saat ini adalah pimpinan KPK satu-satunya yang dipilih melalui presiden, satu-satunya 3 kali hanya Presiden Joko Widodo. 3 kali pimpinan KPK dipilih oleh Presiden Joko Widodo, satu-satunya. Jadi semuanya ada kaitannya, bukan saya benci Pak Jokowi, ngapain juga benci Pak Jokowi. Kenapa saya harus cemburu? Kenapa saya harus peduli dengan Pak Jokowi? Kenapa kita mempertanyakan Pak Jokowi itu jauh lebih penting karena selama 10 tahun kepemimpinannya, bahkan sampai saat ini, menurut saya Presiden Joko Widodo masih cawe-cawe dan terlibat merusak bangsa ini. Coba Bang Boleh saya interupsi itu, Bung Aiman? Kan katanya penuh. Oke. Nanti secara sedikit adat aja sedikit jawab sedikit nggak apa? Soalnya poin merusak bangsa ini itu perlu diklarifikasi. Oke. Ya. Relawan sok pintar pembela Jokowi David Payung dibuat kicap oleh Ferry Amsari di sebuah forum diskusi. Momen itu terjadi ketika pendukung Jokowi ini coba memotong pembicaraan Ferry karena tidak terima saat Jokowi disebut masih cawe-cawe dan ikut terlibat dalam merusak bangsa ini melalui pelemahan KPK. Namun dengan tenang namun tajam, Ferry langsung merespon dan membungkam Termul yang langsung terdiam saat dikonter dengan data dan fakta yang sebenarnya. Ya, jadi gini. Singkat aja, singkat. Ya. Nanti saya berikan satu lagi. Bung Ferry ini saya nggak dapat konteks uraian ilmiahnya sebagai akademisi, tetapi lebih pada posisi politisi memberi penilaian ya. Karena tadi kita bicara sistem, beliau hanya menyala-nyalakan personal seorang Pak Jokowi yang saya bilang itu sudah masa lalu. Makanya tolong memberikan analisis secara ilmiah soal apa kelemahan dan harus bagaimana mengkonstruksi soal pemberantasan korupsi ke depan. Nah ini kalau misalnya dianggap berkontribusi merusak bangsa, itu yang kita perlu klarifikasi supaya adik-adik mahasiswa masyarakat bangsa ini memberikan apresiasi kepada semua pimpinan kita terlepas dari kelemahan dan kekurangan mantan-mantan presiden kita. Itu yang nggak benar bagi saya. Makasih. Dengan gaya menjilat yang sering ditampilkan oleh gerombolan Termul, David Payung mengatakan bahwa Jokowi tidak terlibat dalam pelemahan KPK yang terjadi di zaman Joko Widodo dan meminta orang-orang untuk tidak saling menyalahkan. Termul cenderung tutup mata dan telinga jika menyangkut tentang kejahatan Jokowi. Di mata kaum Termul, Jokowi itu sempurna dan tidak akan pernah salah. Sampai hari ini saya salah satu orang yang selalu memanggil Presiden Jokowi, Presiden Jokowi. Itu standing ilmiah saya. Apa yang disebut kerangka berpikir ilmiah dalam hukum adalah ketika dasen dan dasolen bertabrakan. Apa hukum yang diharap-harapkan dengan apa hukum yang dipraktikkan tidak bertemu. Itu rumusan masalah. Kalau abang belajar ilmu hukum, pasti abang tahu konsep ini. Saya menjelaskan bahwa undang-undang bilang begini, ANKEK bilang begini, tapi praktiknya begini. Itu ilmiah, Pak. Itu data ilmiah namanya dalam ilmu hukum. Coba tanya beliau, apa data ilmiah beliau? Bahwa Jokowi adalah orang baik, orang yang memperbaiki bangsa. Mana rumusan undang-undangnya, mana yang dijalankan oleh Jokowi? Namun tentu saja, pakar hukum tata negara Ferry Amsari tidak membiarkan Termul berbicara sesuka hati membela Jokowi dengan basis perasaan tanpa keilmuan yang bisa menyesatkan publik. Ferry Amsari meminta Termul memaparkan fakta dan data untuk mendukung pembelaan yang ia lakukan terhadap Jokowi. Jangan hanya selalu membela secara membabi buta dan menjilat penguasa untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Abang tahu enggak? Jokowi bisa dikenakan, ini rumusan masalah. Jokowi bisa dipermasalahkan terlibat korupsi di kasus IKN. Kenapa? Di dalam undang-undang pembentukan undang-undang ditentukan rumusan penting bahwa untuk melakukan sesuatu harus terukur dalam bentuk RIA, Regulatory Impact Assessment, alat ukur ekonomi ketika mau buat kebijakan. Ketika merancang IKN harus ada alat ukur ekonominya. Tanya sampai ke gorong-gorong, Bang, ada enggak RIA itu dalam IKN? Itu pelanggaran besar. Jangan-jangan ada permainan korupsi di dalamnya. Ini alat ukur ilmiah. Tanya beliau, apa alat ukur ilmiahnya? Mana dasen dan dasolen yang bertabrakan sehingga atau sejalan kalau Pak Jokowi dikatakan betul-betul sudah menjalankan perbaikan untuk Republik ini. Saya ingin menjelaskan ini karena semua kita tahu KPK kita adalah salah satu sandaran penting
dalam upaya pemberantasan korupsi. Punya kelemahan kekurangan, yes, tapi aparat penegak hukum lain lebih banyak kurang. Kenapa yang disongsong, dihajar, dipukul hanya KPK kita? Bagi saya KPK kita ini punya catatan luar biasa baik. Catatan sehatnya lebih banyak. Pernah baik. Ya. Kenapa kemudian KPK ini tidak dilindungi? Kenapa isunya timbul tiba-tiba Taliban? Sampai sekarang tidak bisa dibuktikan Taliban itu ada. Kalau Taliban ada enggak? Ya, di dekat KPK itu ada tempat perbaikan tambal ban di sana. Itu Talibannya. Sampai hari ini KPK itu disakiti, orang-orangnya dituduh sebagai anti Pancasila. Coba bayang, mana buktinya? Dalam momen ini, Ferry Amsari semakin membenamkan terbul sok pintar David Payung dengan argumentasi dan analisa yang tak bisa dibantah dengan pikiran Termul yang hanya terdiam membisu saat bobrok majikannya dibongkar oleh Ferry Amsari secara akademik di depan publik. Kali ini Termul benar-benar dibabat habis oleh kecerdasan dan ketegasan Ferry Amsari. Nah, jadi ini yang harus dibenahin secara kolektif. Kegagalan ini adalah kegagalan kolektif sistem, ya. Jadi bukan menyala-nyalakan personal. Nah, yang terakhir adalah bagi adik-adik mahasiswa dan semua masyarakat umum, ini saatnya kita bergerak bersama kalau mau benar-benar yang ini bukan saatnya saling menyalahkan, menyudut-nyudutkan mantan presiden kita yang sudah berbuat sangat luar biasa. Dan saya yakin di kepemimpinan Prabowo Gibran hari ini, saya pikir komitmen itu akan dieksekusi, ya. Tinggal bagaimana menciptakan perbaikan aturan-aturan regulasi sistem untuk memperkuat komitmen dari asta cita Presiden Prabowo bersama Gibran untuk salah satu poinnya dalam pemberantasan korupsi. Ada satu orang ahli namanya Daniel Kaufman. Ahli ini sering dipakai oleh teman-teman Transparansi Internasional. Dia mengatakan kurang lebih begini, we do not fight corruption by fighting corruption. Kita tidak memberantas korupsi dengan melawan korupsi. Apa yang kita lawan? Kita lawan sistemnya, orang-orangnya, penyelenggara negaranya yang tidak mau sungguh-sungguh memberantas korupsi. Kita seolah-olah hidup dan percaya bahwa pemimpin yang kita sanjung-sanjung adalah orang yang kemudian tidak pernah salah. Padahal catatannya mudah. Ilmu pengetahuan bisa membuktikan kebenaran ilmiahnya. Lalu kita mengatakan orang ini tidak ada dosa, tidak ada salahnya. Kalau tidak ada dosa dan salahnya, kenapa ditunjuk tanggung jawab seorang pemimpin? Bagi saya ini pekerjaan yang sudah terang dan harus kita lakukan bersama-sama. Bahkan bagi saya, sudahlah, jangan terlalu banyak pidato. Mulailah dengan melakukan sesuatu dan itu harus dimulai dengan sungguh-sungguh. Kalau saja undang-undang ditipu, kalau saja di istana masih ada manipulasi terhadap undang-undang, kalau saja peradilan masih menggunakan pamannya, omong kosong seluruh pemberantasan korupsi. Mulai hari ini kita tutup saja semangat bangsa ini dengan sesuatu yang kita sebut sebagai omon-omon. Atau besok pagi kita lakukan sesuatu, melakukan perlawanan sungguh-sungguh, bahkan terhadap istana sekalipun. Terima kasih. Sekarang saya tanya Pak Ferry Amsari, yang dilakukan oleh Panji terhadap komedi yang disampaikan itu kritikan atau hinaan? Saya tidak tahu telinga Anda taruh di mana ya, saya sudah mengatakan. Iya. Enggak, saya tanya, itu kritikan atau hinaan? Saya nggak mau ngomong telinga saya. Saya tidak mau menjawab. Kok tidak mau? Anda di sini. Oke, nanti. Ini untuk menjawab. Saya belum selesai. Nanti saya beri kesempatan, silakan. Selesai. Ya. Saya mau kasih contoh ya, Donald Trump kurang berdebah apa itu ya. Ngambil nyaplok negara orang, melecehkan perempuan, melecehkan anak. Enggak, kita nggak usah melebar kemana-mana. Jawaban saya itu, pertanyaan saya itu tolong dijawab lah. Panji itu kritik atau menghina? Mas, saya tidak akan menjawab. Lo harus menjawab dong. Anda di sini sebagai narasumber. Kan saya itu bukan narasumber Anda. Loh, saya kan narasumber juga, makanya saya tanya, kita sedang dialog. Mantap. Saya Komunikasi dua tidak arah. menjawab apapun pertanyaan. Saya bertanya hak saya sebagai silakan. narasumber juga di sini. Dan juga Kalau Anda untuk menggali apa kompetensi Anda di sini, maka saya bertanya, tolong jawab. Oke. Panji itu menghina atau mengkritik? Biar saya jelaskan kepada Anda. Apa itu kritik, apa itu penghinaan? Oke, silakan. Gitu loh. Saya akan jelaskan kepada Anda. Kritikan ini, penghinaan ini, gitu loh. Bedanya apa? Silakan. Kumpulan pengacara mediocre pembela Jokowi dan pembela pemerintah yang diwakili pengacara emosian Fitra Ramadhani, pengacara naik meja Firdaus Oyobo,
dan pengacara Sri Mulat, Adi Gogon Darmawan, mengacaukan acara forum diskusi publik di sebuah talkshow politik. Namun trio ubur-ubur pembela Jokowi ini bisa dipermalukan dan dibungkam oleh pakar hukum tata negara, Ferry Amsari, yang nampak begitu muak dengan kedangkalan dan sikap menjilat dari para termul yang selalu saja membela Jokowi dan pemerintah dengan membabi buta. Kritik, ya kritik, dia harus disertai dengan solusi, tetapi pakai adab dan norma. Kritik harus disertai Ya, dengan solusi, tetapi tetap tetap mempertimbangkan menempatkan adab dan norma. dan norma, oke. Ya, berkaitan dengan etika. Kritik. Ya, kritik. Oke. Ya, Itu tetapi definisi dari. iya, Bentar, itu definisi dari? dari kritik. Iya, dari mana? Sumbernya apa? Dari saya barusan, ya. Jadi saya nggak pernah lebar, saya nggak akan melebar kemana-mana karena saya nggak mau so pinter ya. Oke. Tetapi kalau hinaan, Sebentar, saya izinkan kalau saya hinaan, ketawa. kalau hinaan itu sudah mengarah kepada personal. Nah, saya pikir Anda Ya. ngutip disertasi Pak, siapa, aku mau nambahin dikit tesis ya. siapa. Jadi Loh enggak, saya nggak biasa meniru-niru orang karena saya udah cerdas sendiri. Ngapain saya niru orang? Jadi orang yang harus niru saya. Orang harus niru saya. Ngapain saya pakai mana orang? Pengetahuan saya sendiri gitu. Dalam momen ini, Ferry Amsari membabat habis pengacara naik meja Firdaus Oyobo yang membela penguasa tanpa keilmuan, hanya narasi sesat pemujaan dari orang yang ingin mencoba menempel dan mengharapkan belas kasih dari penguasa untuk tujuan pribadi. Seperti benalu dalam demokrasi, para pembela akan terus menempel dan membela penguasa dengan berbagai macam cara. Nah, dalam konteks ini timbul pertanyaan, kalau kemudian ada orang kurang waras ya, kalau debat dia seperti monkey debate ya, huha, debat aneh-aneh gitu ya, teriak-teriak. Jangan apa kencang-kencang Pak Dokter, nanti Ahmad Kojinuddin tersinggung. Jangan kencang-kencang. Ya. Bilang mongki jangan kencang-kencang tersinggung. Insya Allah beliau tidak tersinggung. Karena dia Apang juga sering tidak ribut, tersinggung karena suka begitu juga. Saya nggak begitu parah. Nah artinya ini semua sebenarnya sudah tuntas. Kenapa kemudian dibicarakan dilanjutkan? Kalau orang yang buat undang-undang bilang begitu, kalau yang melaporkan salah, oh kata tugas polisi melanjutkan. Loh kalau besok ada orang lupa ingatan, orang gila melaporkan, apakah teman-teman kepolisian juga melanjutkan? Selanjutnya Ferry Amsari juga mempermalukan dan membungkam pengacara emosian Fitra Ramadhani yang ia sebut seperti juru bicara penguasa dan mempersilahkan Fitra Ramadhani untuk menuju pintu keluar studio perdebatan jika tak berkenan menerima kritik yang ia tujukan kepada penguasa. Dalam momen ini, Fitra hanya tersenyum kecut saat dipermalukan dengan telak oleh Ferry Amsari. Jangan dipolitisir, jangan politisir. Pak, saya Jadi mendengarkan Habibur juga Rahman itu ucapan bilang itu bahwa bahwasanya DPR tidak akan jamin diberlakukan tidak akan semena-mena terjadi terhadap kesewenang-wenangan dalam proses Panji. hukum itu Proses yang hukumnya. berjalan. Ya, proses Jadi hukum. tidak ada bilang tidak kena. Jadi Iya. Anda jangan menyimpulkan seperti Iya. ini. Pokoknya kalau kalah politik ya kena gitu kita aja. ini kayak anak-anak kecil semua jadinya kalau Anda menyimpulkan seperti itu gitu loh. ya, Makanya oke. Anda dengar dulu dari keterangan Habibur Rahman secara jelas. Ya, terima kasih jubir Pak Habibur Rahman. Pertama, bahwa ada tendensi bahwa itu karena satu, tempusnya tidak tepat. Ini 2026 diberlakukan. Panji 2025 dia ngomong. Jadi tidak kena ke sana. Masih perbincangan. Jadi kalau kemudian kita menarik-narik, pertanyaan besarnya teman-teman kepolisian, kenapa menarik-narik seolah-olah ini rumit? Ya. Pak, saya satu-satunya Direktur Pusat Studi Konstitusi yang memegang jabatan hanya Saya satu. satu-satunya pengangguran di Indonesia yang pinter. Sangat layak dipersandingkan. Kalau konteksnya Dan jabatan, beliau satu-satunya yang memiliki bintang 5. Ya. Dan Anda saya bayangin itu. satu-satunya pengacara yang naik meja, selesai. Udah. oh sangat beretika sekali itu ya. Nah, saya Tidak sengajaan. Oke, iya. Oke, kalau Anda yang melakukan kesalahan tidak sengaja, kalau Panji itu kesengajaan tuh. Nah, tapi Raja paham yang bermasalah adalah penasehat-penasehatnya, para penjilat yang mencari argumentasi untuk membenarkan hal-hal yang salah. Raja menghukum orang-orang yang kemudian mempermainkan apa yang dia lakukan sebagai sesuatu yang wajar. Sementara Ya, anak kecil itu- bos to the point aja. Berarti Anda bilang bahwasanya pemerintah melaporkan mereka gitu. Bang, saya cerita Ya to the point aja, Dongeng jangan Raja muter-muter. Inggris.
Nggak Karena perlu. kalau kita muter-muter Kan bicara raja dan kalau lain-lain, Anda nggak tidak jelas. nyaman muter-muter tuh pintu keluar. Karena Saya begini, mau dibolehkan keluar. Jadi begini, Saya boleh tunggu dulu. Anda nggak paham konteks saya lihat. Oke, saya persilakan. Saya selesai. Terima kasih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi karena pelapornya beliau. Anda kaitkan dengan pemerintah, nggak ada urusannya, bos. Oke, baik. Ya. Berikutnya Ferry Amsari juga membungkam kedunguan yang disampaikan pembela Jokowi, Ade Gogon Darmawan, yang mencoba memotong dan menghentikan pembicaraan Ferry Amsari, namun langsung dibayar lunas oleh Ferry yang menyebut Ade Darmawan tidak punya hak dalam forum diskusi ini untuk menghentikan pembicaraan narasumber lain, karena dia bukanlah pembawa acara ataupun pihak penyelenggara. Daripada sibuk dengan satu orang Panji sehingga melupakan konteks yang lebih besar yang diceritakan Panji soal pendidikan politik, pemilu curang, bagaimana pemilu dikerjakan kita semua, bagaimana politik disasar kepada publik seolah-olah gemoy betul, tapi pada faktanya tidak betul-betul gemoy. Mana tari-tari gemoy itu hilang, karena itulah tari-tari politik. Bagi saya, menurut saya, banyak hal yang kita pelajari. Ambil positifnya, kalau memang mau mengambil positifnya. Kalau ada negatifnya, kita pelajari, jangan kita melakukannya. Jadi bagi saya tidak bisa kita melihat forum internum itu sebagai yang eksternum. Dia tidak Udah punya. dijawab aja bang. Ini lama sekali ya. Lah kan saya diberikan hak. Anda diberikan hak Pertanyaan apa lama tadi? tadi, Pertanyaan tidak ada isinya, saya dengarkan. Jawab aja lah bang. Pertanyaan apa tadi? Kenapa? Saya kan diminta menjelaskan nih, nggak boleh. Sudah jadi anchor ini. Kita kasih waktu lebih panjang lah Bang Andi tadi protes kalau sama kita saya soalnya. denger congornya Roy Suryo ya, selalu dia berkata itu adalah semua bohong. Karena semuanya itu dialah yang paling benar untuk itu ya. Saya sebagai Jadi protes. Bilang congornya Roy Suryo. Cabut omongan itu. Cabut omongan itu. Cabut. Jadi omongan itu. Oke. jadi Cabut kan, omongan Oke. itu. Itu omongan yang tidak sopan. Masa congor? Oke. Anda sudah 2 kali loh di sini. Dulu juga menghina Dr. Tifa. Iyalah. Ayo kita tenang aja dulu, tenang aja. Bukan soal tenang. Boleh saya closing statement? Udah gak usah. Ya. Silakan closing. Boleh saya closing statement? Baik. Boleh saya closing statement? Ada pertanyaan itu, Bang Andi. bohong. Bagaimana? Gak punya prestasi kayak gini apa? Terjadi perdebatan panas antara pembela Jokowi Andi Aswan dengan pengacara Roy Suryo Refli Harun di sebuah forum diskusi. Perdebatan ini bermula ketika Andi Aswan mengeluarkan statement yang dinilai tidak pantas. Dengan tanpa rasa malu, Aswan menyebut congor Roy Suryo, yang langsung memicu reaksi keras dari pengacara Roy, Refli Harun, yang tidak terima saat Aswan menggunakan diksi congor terhadap kliennya. Kita kasih waktu lebih panjang lah Bang Andi tadi protes kalau sama kita saya soalnya. denger congornya dia berkata itu adalah semua bohong. Karena semuanya itu dialah yang paling benar untuk itu ya. Saya sebagai Jadi protes. Bilang congornya Roy Suryo. Cabut omongan itu. Cabut omongan itu. Cabut. jadi Cabut omongan itu. Oke. jadi Cabut omongan itu. Itu Oke. omongan yang tidak sopan. Masa congor? sopan. Oke. Kayak kamu mengatakan Anda sudah 2 kali loh di sini. itu. Dulu juga menghina Dr. Tifa. Iyalah. Ayo kita tenang aja dulu, tenang aja. Bukan soal Oke. tenang. Boleh saya closing statement? Udah gak usah. Ya. Silakan closing. Boleh saya closing statement? Baik. Boleh saya closing statement? Ada pertanyaan itu, Bang Andi. bohong. Bagaimana? Gak punya prestasi kayak gini apa ini? Dengan mode attack, Refli yang mendengar statement Andi Aswan langsung bereaksi keras. Ia menilai ucapan tersebut tidak mencontohkan debat intelektual, apalagi di dalam forum diskusi publik. Dengan tegas, Refli Harun meminta Andi Aswan untuk mencabut pernyataan yang tidak pantas yang ia tujukan kepada Roy Suryo. Baik. Kan begitu caranya mereka untuk kalau kita mau memberikan Anda tuh bilang congornya Roy Suryo. Anda tuh kita Anda kan sudah mengatakan berapa kali saya juga dibilang pembohong. Tapi apa bohong? Bohong kan? Kata siapa saya pembohong? Dosa lah. Ijazah yang Boleh kamu nggak saya tunjukkan ngomong? tuh bohong. Oke, baik. Suruh dia diem dulu deh. Pembohong tuh gak Karena baik. selalu saya kalau berbicara Waktu sudah apapun itu Oke, kita memberikan terbatas. penjelasan ke Waktu publik terbatas. selalu dikatakan ada pembohong. Oke. Oke, Bang Andi singkat saja. Waktu kita sudah habis. Ini gak Silakan. pendidikan. Beginilah para pembela Jokowi. Mereka merasa bisa melakukan apapun untuk membela majikannya, termasuk menyerang pribadi lawan debatnya, yang memang sering dilakukan oleh gerombolan para termul di dalam forum diskusi. Jadi kalau saya kembali ke judul ini kan sebenarnya kalau dikatakan berkas tak kunjung lengkap. Sebenarnya ini
saya mau katakan tadi apalagi yang disampaikan Bung Gopur ya, bahwa menuntut bahwa kasus ini sudah harus di stop apa segala macam. Ya kenapa harus takut untuk kasus ini berlanjut sampai pengadilan? Karena selama ini kan semua yang tersangka ini berkoar-koar bahwa Mohon maaf, saya tidak pernah menuntut itu acara hukum pidananya begitu. Anda jangan pelintir omongan saya. Anda keliru. Anda sangat pelintir. Mohon maaf, Saya tidak tapi menuntut. saya akan berikan waktu Jadi, Bang demi David. hukum. Biarlah Anda jangan pelintir omongan saya. hukum Ngaco kamu. membuktikan nanti di persidangan apakah ijazah Pak Jokowi itu pendapat Anda, asli jangan atau pelintir palsu pendapat ya. saya. Pendapat hukum saya adalah Pak Jokowi, saya tidak menuntut. Pak Bung Roy dan semua teman-temannya ini kan sudah status tersangka. Jalani saja untuk proses pembuktian di persidangan bahwa Baik. Anda akan lolos apa enggak. Jadi nggak usah Begini nih. berkuar Begini mencari nih. data dan Selalu fakta mempelintir omongan pembuktian orang. yang Baik. sebenarnya nggak Poinnya ada lagi saja, relevansi terakhir. dan korelasi dengan kasus status tersangka beliau. Baik. Ada lagi. Jadi kita tunggu saja di pengadilan nanti. Tunggu dah. saja Itu pengadilan aja. Bang Refli. Baik, silakan Bang Refli. Para termul untung besar karena terus-menerus muncul di TV dan membela Joko Widodo dengan kedunguan, seperti yang disampaikan oleh relawan sok pintar David Payung yang meminta orang-orang yang kritis terhadap ijazah Jokowi untuk tidak banyak koar-koar di ruang publik dan menunggu saja pembuktian keaslian ijazah di pengadilan. Tentu saja hal tersebut langsung direspon oleh Refli Harun dengan tegas dan menyebut David Payung adalah orang yang bodoh atas statement sesat yang ia sampaikan di ruang publik. Yang bodoh kita semua. Kalau kemudian kita selalu bilang tunggu saja di pengadilan, tunggu saja di pengadilan. Kenapa? Pengadilan apa? Kalau yang ditunggu adalah pengadilan penersangkaan Roy Suryo dalam kasus pencemaran nama baik. Konyol. Misalnya, ya, Mas Roy dibebaskan tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik. Apakah kemudian ada putusan yang mengatakan ijazahnya itu palsu? Tidak ada. Demikian juga sebaliknya. Jadi proses ini akan panjang lagi dalam pembuktian ijazah palsu atau asli. Tapi kalau CLS nanti jelas, jauh lebih jelas. Nah, yang lebih jelas lagi adalah ya kita adukan lagi ke Bareskrim, buka kembali kasus ini. Jadi kalau yang ditunggu pengadilan itu hanya orang bodoh yang bilang demikian. Iya, karena ini kasus tidak akan membuktikan ijazah itu palsu atau asli. Selanjutnya perdebatan beralih antara pengacara Jokowi Kusuma Rifai dengan Refli Harun yang menganggap bahwa kasus dugaan pencemaran nama baik harus segera dihentikan karena cacat prosedur hukum. Namun Kusuma Rifai membantah hal tersebut dan meminta Refli Harun untuk menjelaskan secara gamblang di mana cacat prosedur hukumnya. Dengan tenang namun tajam, Refli langsung membayar lunas semua pertanyaan kuasa hukum Jokowi yang membuat Rifai hanya tersenyum kecut diberi kuliah gratis oleh Refli Harun 7 hari 7 malam. Tadi Bang Refli menyatakan bahwa memang sudah seharusnya kasus ini dihentikan demi hukum karena prosedurnya melanggar hukum. Demikian Bang Refli? Iya. Dari hulu, bukan hanya di hilir. Tadi hilir kan? Hulunya juga iya. Dari hulu hingga hilir. Karena penyelidikan dan penyidikan oleh Polda Metro Jaya melanggar undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban pasal 30. Itu jelas clear. Tanggapannya dulu. Enggak, tadi yang saya mau tanya, persoalan di Bareskrim apa nih Bang Rezu bisa jelasin yang dianggap persoalan? Karena Anda sudah tahu berkali-kali saya sudah jelaskan. Ngapain lagi? Nggak, biar clear lagi, biar nanti saya coba Biar tanggapi. dia yang tanya. Jangan tanya ke sini. Nggak, tadi kan bilang ada dua. Baik, silakan. Oke, Boleh beliau. langsung dijawab. Boleh langsung dijawab. Oke, silakan. dijawab. Jadi sebenarnya ya kan, pada waktu itu kan kita tahu penghentian penyelidikan. Penyelidikan itu nggak ada. Kita lihat, mana ada penghentian penyelidikan. Ada juga gini. Jadi penghentian penyelidikan didasarkan pada waktu itu adalah uji forensik terhadap so-called ijazah tersebut. Lalu kemudian dikatakan bahwa ijazah ini identik dan lain sebagainya, sudah dibandingkan dengan 3 ijazah lainnya dan lain sebagainya yang tidak transparan. Nah pada waktu itu ketika kita buka Perkap mengatakan kalau Anda mau uji forensik melalui Labkrim itu harus dalam tahap penyidikan. Karena ada tahap-tahap, ada dokumen-dokumen yang harus disertakan, termasuk berita acara, penyitaan dan lain sebagainya. Nah, berita acara penyitaan, barang bukti dan lain sebagainya pada tahap penyidikan. Karena itu tidak ada yang namanya penyelidikan dihentikan dengan alasan bahwa ini sudah diuji di Labkrim. Itu terlalu prematur. Dan juga pada waktu itu secara faktual terlalu banyak kan fakta-fakta dan bukti-bukti untuk meningkatkan kasus dugaan penggunaan ijazah palsu atau dokumen palsu tersebut ke tahap penyidikan. Bayangkan ada fenomena Kasmujo misalnya, ada penelitian Roy Suryo, keterangan ahli, saksi dan lain sebagainya, surat, ya kan? Jadi petunjuk, rasanya tidak mungkin kita tidak bisa mendapatkannya. Apalagi sekarang ditambah lagi Bonatua dapat dan lain sebagainya. Too much untuk kita ajukan sebagai sebuah bukti
bahwa kasus ini ya, kasus yang diadukan oleh TPU pada waktu itu, ini jangan lupa ini delik umum ya, delik pidana umum. Itu pantas dan layak untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Tetapi yang jadi masalah adalah dihentikan dalam tahap penyelidikan, tusun terlalu berlebihan dan kemudian digunakan dasar laprim itu sebagai tameng. Nah itu yang kemudian kita protes. Diberikan oleh Roy Suryo CS kepada pengacara untuk membantu dalam persoalan hukum. Basisnya adalah individual, bukan organisasi. Begini, saya katakan ya, ini adalah basisnya individual. Jadi yang namanya Bala RRT, Taka dan lain sebagainya itu bukan organisasi. Beda sama Pradi Bersatu. Kalau Pradi Bersatu itu organisasi. Tapi secara etika harus dicabut jadi kan gini, dua kan lainnya. masing-masing advokat ini kan memiliki organisasi. Ya, tapi bukan organisasi. Bukan memiliki organisasi itu. KTA-nya dari mana? Loh. Kan di dalam peraturan organisasi itu tidak boleh kuasa di atas kuasa, harus ada pencabutan. Nah. Jadi itu kalau seandainya misalnya gini ya. Nggak bisa dong. Enggak, kalau itu sebuah organisasi standingnya. Kalau misalnya gini, saya minta Pradi Bersatu membela saya, tapi tiba-tiba saya organisasi lain, nah itu baru. Kalau ini itu salah total. Itu salah total menurut. Nggak bisa bang. Kok nggak bisanya Etika, gimana? Nggak bisa karena kita terikat dari organisasi. Saya juga punya KTA. KTA saya ketika peraturan organisasi tidak mengizinkan, maka saya harus patuh dong. Beginilah para pembela Jokowi, selalu merasa bisa melakukan apapun untuk membela sang bos peternakan. Mereka adalah gerombolan kaum ABS, asal Bapak senang. Tidak peduli dengan integritas dan kejujuran. Termul akan terus berusaha melakukan apapun demi membela Jokowi. Di mata kaum Termul, Jokowi itu sempurna dan tidak akan pernah salah. Bilang itu, tadi tuh Anda bilang nggak bisa. Saya bilang bahwa kalau saya udah minta Pradi Bersatu lalu minta organisasi, nah itu nggak bisa. Itu sama-sama organisasi. Tapi yang bisa kalau Ini individual basis yang namanya Bala RRT. Edukasi ya. Bentar dulu. Tinggi juga dia yang namanya Bala RRT, yang namanya bukan organisasi. Oke, clear Anda ya. bisa nggak dipanggil sebagai Bala RT, sebagai Taka? Itu kan cuma sebutan di depan saja. Itu bukan organisasi, tidak ada ART-nya. Anda ngerti nggak soal organisasi? Tapi secara individu. Sekarang saya ingin bicara kasus Jokowi ini. Biar ditanggapi oleh Firmanto. Kasihan kan dia kan? Datang ke sini tidak menanggapi apa-apa. Kami ini terikat kode etik sesungguhnya di antara lawyer Troya. Troya itu Tifa Roy Associate ya. Advocate, sorry. Tifa Roy's Advocate. Kami tidak mau melayani lagi orang yang tidak jelas standingnya. Saya mau melayani cuma lawyer to lawyer. Biar apple to apple. Ngapain saya melayani Rasman dengan mohon maaf ya? Mengapain saya melayani Andi Azwan? Tapi masalahnya adalah nggak banyak lawyer sana, nggak banyak yang membela Jokowi secara formal mendapatkan power of attorney, mendapatkan surat kuasa. Yang ada adalah orang yang standingnya nggak jelas sebenarnya. Nah lalu kita harus menjawab mereka. Pengacara Roy Suryo Refli Harun memberikan tantangan terbuka kepada pengacara Jokowi untuk berdebat masalah hukum dalam persoalan ijazah Jokowi. Momen itu terjadi ketika Refli Harun mengungkapkan bahwa ia sudah muak dan jenuh berdebat dengan para termul seperti Andi Azwan dan Rasman Nasution karena tak mempunyai pikiran dan legal standing saat membela Jokowi. Tentu saja pernyataan menohok itu membuat para termul hanya cengar-cengir menahan malu saat disekakmat dengan telak oleh Refli Harun. Kalau standingnya jelas, misalnya Firman mengatakan dasar hukummu salah, oke kita berdebat, ya kan? Berarti ada pembelajaran publiknya. Nah, karena itu saya ingin menantang Firman aja lah berdebat, ya kan? Daripada yang lain yang nggak jelas standingnya. Oke. Saya ingin mengatakan, kecuali nanti besok-besok Rasman minta, Pak Jokowi minta dong surat kuasa, saya juga pengen, ya boleh. Baru kita berdebat, ya kan? Andi Azwan kan nggak mungkin, bukan lawyer soalnya. Gitu. Nah, begini, ini tesis saya ya. Siapa sih yang sebenarnya takut? Ya kan? Saya ini ke Firmanto ini ya, karena ini khusus untuk lawyer to lawyer. Siapa sih sebenarnya yang takut sidang ini? Ya takut kan? Apa? Takut bahwa kasus ini disidang, ya kan? Tenang, jangan dibawa dulu mic-nya, saya belum selesai. Tenangin, sudah selesai baru nanti mic-nya diambil ya. Saya merasa yang takut justru Jokowi. Nah, lewat Arief Ihsan inilah banyak saya dapat informasi. Dan pada waktunya Arief ini akan keluar dan akan buat laporan terhadap Michael Silakan, bongkar aja. Nah, apa yang mau saya katakan?
Setelah saya mendengar dari Arif Ihsan, kemudian saya berkomunikasi dengan Rismon. Oke. Bertelepon hampir 45 menit, Bung Andi. Dan di situ tergambar oleh saya nggak bicara tentang 50 miliar, saya nggak bicara tentang 5 miliar. Tapi yang saya dengar dari penjelasan dia bilang kasih contoh begini, Bang, kami itu sering bertemu di 2 rumah makan. Inisial L dengan inisial R. Oke? Di situ sekali makan 1 orang itu bisa 300.000. Abang bayangkan kami berapa kali bertemu di situ dan setiap orang yang datang bebas makan. Ini kira-kira bohirnya siapa? Kenapa saya membela Mas Roy? Karena Mas Roy ini duitnya banyak sekali, kayanya minta ampun, ada ribuan triliun. Dan dia bekas penguasa 10 tahun. Misalnya kayak Makanya tuh saya bela Mas Roy mati-matian. Karena saya berharap nanti akan dapat proyek, pekerjaan, kemudian uang dari Mas Roy. Nah, jelas kan? Kenapa saya bela Mas Roy? Baik. Berniat ingin menyudutkan Roy Suryo dan Refli Harun melalui isu bohir yang dihembuskan oleh para cebokers Nusantara. Para pembela Jokowi yang diwakili oleh Andi Aswan dan Rasman Nasution malah dibuat gelagapan ketika Refli Harun balik mempertanyakan siapa bohir di balik Andi Aswan dan Rasman Nasution yang terkenal sangat vokal saat membela penguasa, terutama mantan Presiden Joko Widodo. Kalian berdua ini ada bohirnya nggak? Nggak ada, nggak ada kita. Ya. Nggak ada, Bang. Andi Aswan pernah mendapatkan aliran dana dari Jokowi sehingga semangatnya minta ampun. Cek sekalian ya, cek saya dengan boleh, Pak cek Jokowi cek. dari 2012. Tidak pernah saya yang pekerjaan namanya Anda apa? Pekerjaannya apa? Lulusan mana? Lulusan apa? Konsentrasi pekerjaan Anda apa? orang ini? Apa pekerjaan Anda? Apa penghasilan Anda? Baik. Anda nggak perlu tahu. Baik. Baik. Bang Refli boleh dijawab dulu. Saya tanya Azwan dulu. Saya tanya Azwan, bukan tanya itu. Dalam momen ini, para termul terlihat panik dan langsung tarik urap leher saat mereka diserang balik dengan isu yang mereka hembuskan sendiri. Selanjutnya, Refli Harun mengajak masyarakat untuk berpikir kritis terhadap isu bohir yang sengaja diglorifikasi oleh para pembela Jokowi. Karena hal tersebut lebih layak kita pertanyakan kepada para pembela Jokowi, apakah mereka membela tanpa pamrih? Atau ada hal lain di balik kengototan para termul yang selalu saja membela Jokowi dengan membabi buta? Ya, jadi begini, kan saya katakan no freelance, tidak ada makan siang yang gratis. Ya. Kalau kita berdiri 4-4 ini ya, lalu pemirsa sekalian silakan Anda menilai ya, kira-kira yang potensial di sundut uang itu siapa? Saya, Refli Harun, Mas Roy, Rasman, ataukah Andi Azwan? Saya tidak nanya beliau, tapi saya nanya pemirsa sekalian. Jadi saya mengatakan ya, kalau Anda misalnya, saya membela Roy Suryo, seorang warga negara, dengan membela Jokowi yang mantan presiden yang konon uangnya banyaknya minta ampun. Jadi Anda nilai sendiri itu satu. Yang kedua ya, yang namanya soal yang kecil-kecil, kan kita bicara uang 50 miliar. 50 miliar itu harus dibuktikan. Jangan kemudian 50 miliar itu jatuhnya ke makan kecil. Kalau cuma makan saya, uang saya juga ada nih, dompet saya itu bisa bayarin makan. Kalau cuma 1-2 juta doang ya kan. Yang kita bicarakan adalah apa buktinya bahwa ada transfer 50 miliar tersebut. Kalau bisa 50 miliar seperti ini udah senang-senang, saya udah kipas-kipas ya kan. Paling tidak untuk RH 5 miliar misalnya kan. Ini boro-boro kita mendapatkan uang, kita ini keluar uang sendiri. Apapun yang kita kerjakan itu adalah berdasarkan inisiatif sendiri. Sebagai contoh misalnya, ketika mengajukan permohonan ke MK misalnya, saya itu fotokopi sendiri itu. Di rumah saya ada mesin fotokopi. Jadi bikin berapa rangkap tuh fotokopi sendiri. Jadi semuanya sendiri. Barang dan alat pribadi digunakan? Iya, karena memang kita bekerja pro bono. Mas Jadi Roy menurut Anda timnya Bang Andi nih yang ada bohirnya? Ya, bukan, saya nggak. Bohirnya kan pasti ada kan, Pak Jokowi kan bohirnya kan. Iyalah. Perkara kemudian Pak Jokowi apakah mengalirkan dana atau tidak, saya tidak tahu. Tapi masa sih ada makan siang yang gratis, ya? No freelance. Tidak ingin kehilangan muka, para pembela Jokowi mencoba membela diri dengan mencari pembenaran. Namun bukan termul namanya, jika tidak berkelit dengan cara yang konyol. Semakin termul berkelit, maka semakin tampak kebodohan dan sikap yang tidak konsisten dari para pembela Jokowi. Di momen ini, Refli Harun semakin menyudutkan Andi Aswan dan Rasman Nasution dengan pernyataan sindiran tajam yang begitu menohok dan membuat termul pusing kepala dibuatnya.
Kemudian lamanya, artinya yang angka 50 itu bukan dari Rismond. 50. Saya Rismond tidak mengatakan saya Tidak 50 mengatakan itu. Tapi Oke. dia mengatakan bahwa ada dugaan bohir di belakang ini. Oke. Nah, bagaimana men-tracking itu? Intrusi. Dia bilang begini, Intrusi nih, Bang, Pak. kan kami hampir Intrusi. beliau ini loh. Oke, Di rumah sebentar, saya Mas. itu bertelepon. Oke. Saya bilang begini, bagaimana bisa setahun lebih, Mon? Oke. Lae, saya bilang, karena dia orang Batak kan. Oke. Dia bilang, Bang, bayangin aja, Bang. Oke. Kenapa bisa lama bertahan begitu? Ya tentu ada sesuatu. Nah, sebenarnya dia nggak mau cerita banyak, tapi nanti pada waktu saya akan ungkap. Oke, baik. Tapi yang Terima pasti, kasih. Bang Rasman, saya dugaan ke Bang kuat ada Refli. bohir di belakang. Oke, juga ada bohir. Lagi-lagi, Bang. Gini loh, kalau kita mau bicara tentang kaidah jurnalistik ya, kalau kita bicara mengenai satu isu, Anda harus klarifikasi. Nah, dari mana sumber isu tersebut? Nah, sumber isu tersebut menurut dibikin channel ini adalah dari Rismond dan diglorifikasi oleh Saya tanya, Bang, YouTube yang Nusantara. makan itu siapa yang bayar? Itu dulu mau klarifikasi. Loh, saya pun mampu bayar, saya Dokter Tifa semuanya. Selama ini yang bayar itu siapa? Saya yang bayar. Di inisial L itu? Iya. Semuanya Abang, mulai dari 2 awal. juta, 3 juta cuma sekali Oke. makan. Itu ya? Iya. Oke, nanti kita klarifikasi. Iya. Bukan. Kan saya butuh jawaban kan sama dengan Bang Refli tanya saya ada bohir nggak di belakang Tapi bro, Baik, sudah dijawab. Artinya Bang Refli yang membayar. Bro, iya. Anda mempermasalahkan 2 juta, 3 juta, sementara kecil tema kita 50 miliar. Bukan maka. Saya katakan dari masalah makan saja. Jangan mengalihkan isu. Sudah layak dicurigai. Kira-kira begitu loh. Sampai keluar gitu ya. Untuk yang 50 Gini. biar nanti diproses sebentar. berikutnya. Iya. Sebentar. Oke, silakan Bang Refli. Saya akan tanyakan begini ya. Kalau kita mau membandingkan makan 2 juta, 3 juta, seminggu paling cuma sekali. Ya. Maksimal 2 kali, ya kan? Bandingkan dengan misalnya Respon bikin buku Endgame itu. Kan banyak uangnya itu. Kemudian ini nih, kelompok-kelompok Andi Azwan bolak-balik ke Solo. Emang pakai duit sendiri itu bolak-balik ke Solo itu? Pakai duit sendiri nggak, Bang? Iya kan? Saya mau duit sendiri. Duit sendiri. Saya duit sendiri. Oke, Bang Rasman duit sendiri. Bang Andi silakan. Saya bayar, besok pun saya ke Solo bayar sendiri. Oke. Saya kasih tunjukin. Iya. Clear Bang Refli. Oke, mudah-mudahan kita ya punya integritas ya. Besok saya bayar Di antara kita ini bukan pencari rente. Bukan pencari uang, bukan pencari jabatan, bukan pencari peluang, bukan pencari klien dan lain sebagainya. Sehingga kita mau membela orang yang berkuasa dan uang yang banyak, ya. Oke. Karena kita kan sederhana. Kalau kita berdiri di tengah Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismond duluan, lalu kemudian Anda berdiri di depan Jokowi, ya di Indonesia bisa menilai siapa yang sebenarnya ingin memburu rente. Udahlah. Pada waktu yang Anda katakan tadi, Pak Firly dan sebagainya, Anda menilai nggak bahwa KPK bisa dipesan? Saya sepengetahuan saya, Iya. Saya di KPK Ini kita nggak bicara periode sekarang ya, periode Pak Firly misalnya. Saya bilang justru itulah problemnya, tidak pernah dalam sejarah. Pertanyaan saya, bisa dipesan nggak waktu itu? Faktornya adalah ternyata kasus Hasto itu tertunda-tunda. Simple. Pertanyaannya bisa dipesan nggak? Nah, saya tidak jawab itu fakta. Fakta yang harus kita jawab. Ya, jangan menghindar menjawab dong. Kalau seandainya tidak bisa dipesan, maka kasus Pak Hasto harusnya sudah maju duluan. Iya, artinya adalah saya tidak artinya harus bersama dengan putusan yang lain. Pengacara senior Saur Siagian mencoba membela Jokowi tentang kerusakan KPK yang terjadi di zaman Presiden ke-7 Republik ini. Saur mendapat pertanyaan tajam dari Aiman. Apakah KPK bisa dibeli? Sontak saja pertanyaan itu membuat Saur Siagian gelagapan dan terdiam. Namun Ferry Amsari langsung mengingatkan Saur Siagian tentang apa yang terjadi pada KPK di era pemerintahan Jokowi. Bang Saur tidak boleh lupa, kerusakan undang-undang KPK itu tidak mungkin bisa terjadi tanpa peran Presiden Jokowi. Valid. Tanpa hak Presiden, itu undang-undang pasti tidak jalan. Mau undang-undang itu usulan DPR kek, mau siapa kek, tanpa ada peran Presiden, tidak jalan. Baru saja pengusulan, Presiden bilang no, nggak jalan. Kerusakan yang diceritakan Bang Saur soal KPK dan segala macam, salah satu peran pentingnya ada di Presiden Joko Widodo. Semua ahli perundang-undangan tidak bisa membantah soal Presiden dalam pembentukan undang-undang, termasuk kerusakan KPK. KPK yang rusak itu tidak hanya di zaman Firly Bahuri, karena ada Presiden yang paling istimewa dalam sejarah pembentukan KPK, namanya Presiden Joko Widodo. Artinya orang yang sama punya peran, punya kendali dalam satu lembaga karena dialah yang membuat lembaga ini menjadi rumpun kekuasaan eksekutif. Siapa eksekutif ketika itu? Presiden Joko Widodo.
pertanyaan besarnya, kalau dia sudah di bawah rumpun kekuasaan eksekutif, bisakah presiden mengendalikan lembaga ini? Bisa. Jawab saya bisa. Karena peran kejaksaan pun sama. Ingat, KPK, kejaksaan, pimpinannya hari ini, kedua-duanya dipilih oleh orang yang sama. Presiden Joko Widodo. Terjadi perdebatan sengit antara pakar hukum tata negara Ferry Amsari dengan pembela Jokowi Freddy Alex Damanik. Perdebatan bermula ketika Ferry Amsari mengkritik keras dan tajam Presiden Jokowi yang masih cawe-cawe politik meskipun sudah tidak lagi menjadi presiden. Fenomena cawe-cawe ini baru pertama kali terjadi ketika ada mantan presiden sangat terobsesi ingin selalu menjadi pusat perhatian di panggung politik. Namun pembela Jokowi, Freddy Alex Damanik, tetap saja ngotot membela sang majikan dengan otak kosong. Pertanyaan Anda itu salahnya begini, harusnya menjelaskan apakah patut presiden yang sudah lengser membuka panggung besar. Harusnya dia punya adab untuk memberikan kepada presiden yang berkuasa. Jangan-jangan presiden yang berkuasa punya keseganan atau juga disandera berbagai kepentingan yang dilakukan oleh mantan presiden yang sudah lengser ini. Tidak lumrah. Jadi Anda sampaikan ke Pak Jokowi, kalau Anda punya adab, beri ruang Pak Prabowo berperan lebih banyak. Kecuali memang adab Anda yang kurang dan merasa Anda betul-betul dicintai orang. Padahal presiden-presiden lain, selayaknya mantan presiden, punya banyak pendukung. Dan mereka juga dicintai oleh rakyat pendukungnya. Cuman satu orang yang paling GR. Makanya saya bilang, dalam sepanjang sejarah kita, mantan presiden yang 5 bulan ini selalu tampil di TV tidak berhenti-berhenti, seolah-olah mencari perhatian hanya Presiden Jokowi. Jangan-jangan memang ada niat ya, ingin selalu menampilkan diri tak berhenti-henti, hanya ingin memberikan pandangan bahwa saya lebih baik dari Presiden Prabowo. Harusnya Presiden Jokowi belajar adab ketatanegaraan. Memang Pak Jokowi itu tidak ada posisi formal di dalam pemerintahan ini. Tidak ada. Saya mau bantah ini boleh? Begini silakan Bang Ferry. Karena ini bicara ketatanegaraan dan menganggap kita membentur-benturkan. Bukan. Anda sedang melanggar adab ketatanegaraan dan Anda menuduh orang yang menjelaskan itu sebagai upaya membentur-benturkan. Saya sedang memperjuangkan hak Presiden Prabowo. Perlu diketahui sampai sekarang di dalam sampai sekarang istana maupun Pak Prabowo tidak pernah keberatan tentang apa yang dilakukan Pak Jokowi. Tanya besarnya. Sampai sekarang istana ya menyikapi baik tentang silaturahmi tersebut. Makanya saya bilang. Saya bilang. Ini penjelasannya ya, bahwa dalam sistem presidensial, Bang Ferdi, bahwa kekuasaan presiden itu adalah mempersuasi orang. Dalam tatapan semua orang, presiden yang sudah lengser berupaya terus mempersuasi orang yang mestinya tugas presiden berkuasa. Yang menjadi pasal yang dipermasalahkan itu kata-kata BJG TLL. Begini Pak, begini Adinda. Kita nggak usah lah berdebat soal ini itu. Karena Uni perlu tahu pasal yang hendak dikenakan ke Bang Rocky itu pasal 14, pasal 15. Pasal apapun menurut saya orang ini harus dikenakan. Nggak bisa pasal apapun. Nah ini kan menjadi awam sebagai senator kan seolah-olah marah begitu ya. Seluruh pasal bisa dikenakan ke Rocky Gerung. Diuraikan boleh Bung Ferry isi ya, makanya saya mau uraikan. Kan pasal ini soal pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 1 tahun 46. Lalu dicarikan delik lain pasal 28 dan 45 Undang-Undang ITE. Pasal itu punya unsur yang sulit buktikan, yaitu unsur yang berkaitan dengan SARA, ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Oleh karena itu tiba-tiba pasal itu kemudian dicabut, ya, dicari yang lain. Dan kebetulan sama dengan beliau berdua pasal yang mau dikenakan, pasal 14, pasal 15 Undang-Undang 146 yang berkaitan dengan KUHP lama mau diubah ya. Saya kira ini penyesatan publik juga. Tunggu, sabar. Yang nggak bisa juga dikatakan sama dengan bangsa ganda Senegolan dengan sama. Nggak sama. Ini pasal ini nggak sama. Pasal yang Rocky Gerung ini melakukan fitnah. Oke, boleh kita tuntaskan dulu. Ibu Irma ditahan dulu. Dari mana Uni tahu fitnah? Uni yang difitnah. Loh, siapa yang difitnah? Nah ini dia. Ya siapa? Uni. Dari mana Uni tahu itu fitnah?
Presiden sama sekali tidak mengatakan. Saya bicara di media. Apakah Uni tahu betul 100% Presiden? Tahu? Apa? Apanya yang difitnah? Dia bilang ya bahwa IKN mau dijual ke Cina misalnya seperti itu. Itu fitnah bukan? Iya, kan Presiden yang dia bilang. Pakar hukum tata negara, Ferry Amsari, terlibat perdebatan sengit dengan Irma Suryani yang nampak sangat personal bila menyangkut Rocky Gerung. Irma mengatakan bahwa Rocky Gerung pantas dijebloskan ke dalam penjara karena telah menghina dan memfitnah Presiden Joko Widodo. Namun Ferry Amsari langsung mengkonter Irma Suryani dengan mengatakan, apakah Irma Suryani tahu tentang fitnah yang dituduhkan kepada Rocky Gerung, dan apakah ia yang menjadi korban fitnah dari Rocky Gerung, yang seketika membuat Irma gelagapan mendapat pertanyaan seperti itu. Anggota DPR ini memang sangat terlihat emosional dan sangat personal bila menyangkut tentang Rocky Gerung. Bahkan Irma Suryani mengatakan, dengan pasal apapun, Rocky Gerung bisa dijebloskan ke dalam penjara. Begini Adinda, kita nggak Saya usah boleh lah selesaikan berdebat dulu soal ya. ini itu. Karena Uni perlu tahu pasal yang hendak dikenakan ke Bang Rocky itu pasal 14, pasal 5. Pasal apapun menurut saya orang ini harus dikenakan Nggak bisa pasal apapun. Nah ini kan menjadi awam sebagai senator kan seolah-olah marah begitu ya. Seluruh pasal bisa dikenakan ke Rocky Gerung. Diuraikan boleh Bung Ferry isi Ya makanya saya mau itu? uraikan. Kan pasal ini soal pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 1 tahun 46. Sistem presidensial itu meletakkan relasi antara presiden dengan warga negaranya dalam relasi konstituen. Saya mau kasih tahu dulu sama adik-adik. Demokrasi itu baru bisa dibilang demokrasi ketika dia ada hukum di situ. Ketika dia ada keadilan di situ. Jadi nggak bisa demokrasi itu sebebas-bebasnya. Saya juga atas mau nama kasih hak tahu, azazi manusia, saya mau juga atas masih nama hak azazi manusia orang boleh mengatakan apapun, mengeritik apapun dengan kata bajingan, tolol, dungu dan lain sebagainya, nggak boleh. Saya juga mau kasih Bu tahu Irma udah 4 kali dalam diulang sistem kata-kata itu. Boleh dalam itu. sistem demokrasi Ini namanya konstitusional memutar-mutar kepala negara, undang-undang, kepala pemerintahan yang memutar-mutar baik itu bahasa hanya untuk adalah membela Rocky yang Gerung. tidak Itu aja berani urusannya. melaporkan warga Ini negaranya. nggak benar ini. Dalam pendapat demokrasi sederhana, kalau penyelenggara negara memberikan rasa pertakut kepada warga negara, itulah totalitarian, itulah otoriter. Tapi kalau penyelenggara negara takut dengan rakyatnya, itulah demokrasi. Itu penjelasan demokrasi sesungguhnya, tidak yang seperti disampaikan di Irma. Dalam sistem presidensial. Saya mau jawab begini. Tunggu nih. Apapun juga yang sudah disampaikan oleh Rocky Gerung dari awal sampai hari ini, pernah nggak digubris oleh presiden? Nggak pernah. Tapi kali ini beliau itu sudah melampaui batasannya. Menurut Nyi Irma, tidak ya, menurut sudah ada presiden. fitnah di situ. Yang tahu soal proses dan apa jual beli itu ya kan tentu tidak publik. Tentu penyelenggara negara. Tidak lumrah dalam sistem presidensial bahwa itu kan bilang saya goblok biasa aja. Namanya orang berperspektif berbeda, enggak apa-apa. Nyi Irma bilang saya goblok, tidak terdidik, dosen tidak becus, enggak apa-apa, tidak persoalan. Yang menjadi persoalan adalah penyelenggara menggunakan kekuasaannya untuk memenjarakan orang yang berbeda pendapat dengan kekuasaan. Artinya mencari-cari pasal, Bang? Iya, pasti cari-cari pasal itu. Kalau kan sudah terbukti, pasal penghinaan presiden gak nemu, dicarikan yang lain. Ini sudah ada yang ngasih masukan ke publik apa yang harus dilakukan. Bahkan anggota DPR ini mengeluarkan kata-kata kasar kepada Ferry Amsari karena terus membela Rocky Gerung. Nampak sekali Irma Suryani sangat tendensius ingin memenjarakan Rocky Gerung yang bertujuan untuk membungkam kritik tajam yang sering disampaikan Rocky Gerung kepada penguasa. Namun di momen ini, Irma Suryani nampak gelagapan setelah disekak balik oleh Ferry Amsari. Ini pasal ini nggak sama. Pasal yang Rocky Gerung ini melakukan fitnah. Oke, boleh kita tuntaskan dulu? Ibu Irma ditahan dulu. Dari mana Uni tahu fitnah? Uni yang difitnah. Loh, siapa yang difitnah? Nah ini dia. Ya siapa? Uni. Dari mana Uni tahu itu fitnah? Presiden sama sekali tidak mengatakan. Saya bicara di media. Apakah Uni tahu betul 100% presiden? Tahu? Apa? Apanya yang difitnah?
Penasehat Kapolri Arianto Sutadi dibungkam oleh pengamat politik Ferry Amsari ketika penasehat Kapolri mencoba membangun narasi membela pemerintah soal demo yang terjadi di Agustus kelabu dan juga penunggang gelap yang menyusupi para pengunjuk rasa. Namun Ferry Amsari mematahkan semua argumentasi dari penasehat Kapolri tapi rasa pengacara Jokowi. Berhasil separuh lah menimbulkan kekacauan itu, dan kemudian alhamdulillah Pak Prabowo kan langsung perintahkan itu ya. Menurut Pak Arianto kemarin itu gagal. Mereka jatuh korban jiwa, mereka ingin menimbulkan kekacauan yang lebih besar itu, menurut saya itu mereka gagal. Oke, tujuannya makar, Pak? Nah, saya nggak ngerti politik. Karena presiden itu ya tadi mengatakan ini ada makar, gitu kan? Itu saya yakin bahwa Pak Prabowo itu mengatakan bahwa kerusuhan ini ditimbulkan. Ini adalah ada yang bermaksud akhirnya nanti buntut-buntutnya untuk makar, kira-kira begitu. Baik. Jadi Pak Prabowo memisahkan kan, unjuk rasa lah dengan cara damai, tetapi anarki harus tidak tegas. Itulah itu yang dibedakan. Jadi di sini kita tolong dilihat ya, kerusuhan sekarang ini bukan masalah unjuk rasa yang dilarang, bukan, tetapi ini unjuk rasa yang ditunggangi oleh perusuh yang sangat dahsyat, banyak sekali pihaknya, sehingga nyaris membuat kita tuh kacau semua. Karena apa? Polisi ragu-ragu. Ketika masyarakat sudah begitu masif ya, polisi akan melakukan tindakan yang frontal itu, dia mesti tarik diri. Karena apa? Itu akan timbulkan martir nanti. Unjuk rasa dan kemarin berujung dengan kerusuhan, itu sudah tepat dilakukan strategi dari pihak polisian. Menurut Bang Ferry seperti apa? Ya, pertama, tugas kepolisian dan militer itu kan diatur di pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Kan tugasnya mengayomi, melayani, gitu ya, melindungi masyarakat. Tidak ada tugas melindas masyarakat. Bagi saya, perlu diperhatikan dulu sebab kenapa publik marah. Sebabnya ya tentu soal kenaikan gaji DPR, dilindasnya ojol oleh kepolisian. Pertanyaan, kalau dua hal ini menyebabkan keributan, tentu para pelakunya yang menimbulkan keributan itu adalah pihak kepolisian dan DPR. Kenapa kemudian publiknya yang ditangkap kalau pelaku kerusuhan yang menimbulkan keributan itu adalah tindakan-tindakan penyelenggara negara? Jadi sekarang ini penyelenggara negara sedang mencari-cari kesalahan saja. Dan kalau kita lihat ada hal-hal yang menurut saya tidak tepat. Satu, ketika kita bicara hak orang untuk menyampaikan pendapat. Tentu saya sepakat menyampaikan pendapat harus dengan cara-cara yang diizinkan oleh negara dan tidak merugikan hak orang lain. Pertanyaannya, sehebat apa pengunjuk rasa kemarin sehingga bisa membakar dan terjadi di seluruh tanah air? Bensinnya itu sebanyak apa? Jadi Lala itu Bang Aiman, karena kecerobohan. Ya, dia harusnya bertindak hati-hati, tapi dia tidak hati-hati. Gak punya niat. Apa yang mau ketawa? Ya, niat. Sudahlah Prof, sama-sama belajar aja lah kita, Prof. Saya yang mengingatkan, peraturan yang dibuat sebagai peraturan menteri, presiden, dan yang lain itu tetap berisiko kalau dilanggar. Jadi itu artinya apa? Peraturan berlaku sebagai undang-undang, peraturan presiden, peraturan Mahkamah Agung. Kalau dilanggar berisiko. Apa risiko ada di situ? Ini saya ambil contoh sederhana aja. Kita ambil contoh sederhana aja, yang sudah banyak didengar oleh publik juga. Ini ada seorang pedagang asongan, ya, dia jualan di tempat umum yang dilarang, ya. Di situ dia mendapatkan keuntungan, tidak orang lain deh, dia dapat keuntungan, ya. Lalu dia tidak bayar pajak tuh di sana kan, akibatnya. Sekarang pertanyaan kita, apakah pedagang asongan itu bisa dikenakan undang-undang korupsi? Karena menguntungkan pihak, menguntungkan dia, bukan orang lain, lebih jelas ke dia. Kena nggak undang-undang korupsi? Dia kena perda bahwa dia melanggar disiplin, kena sanksi, harus bayar denda. Betul itu. Negara ini sudah lengkap mengatur, cuman kita aja belajarnya kurang pintar. Oke, gimana jawaban itu? Iya. Ya, artinya kan bahwa dia juga mengatakan bahwa itu peraturan memang harus ditaati. Nah, ini juga pidana atau pidana korupsi di sana. Jadi itu kalau betul. Kan nggak bisa pidana korupsi. Karena itu tadi dia tidak punya niat jahat, ya.
Dan juga tidak ada hubungan dengan pasal 2 dan pasal 3. Kalau kita mau mendasar lagi, itu yang salah di ketentuan di pasal 2 Undang-Undang Tipikor kita. Loh, iya kan? Yang dia namanya pecel lele di jalan bisa kita persoalkan juga. Korupsi dong. Loh, iya. Hancur. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Nggak ada rokok, nggak ada tai juga, nggak ada ini. Hancur. Kalau sebenarnya bisa itu. Kalau kita mau kemudian mau mendasar lagi soal ke sana. Tukang pecel lele lebih dalam di lagi. trotoar. Ini Kita ingatkan kepada Kang Asongan bahwa Komisi Kejaksaan Anda bakal kena pidana korupsi loh. Saya tidak mengatakan demikian. Saya tidak mengatakan demikian. Itu persepsi Anda. Mantan Hakim Agung, Profesor Gayus Lumbun, dipermalukan sampai ke ubun-ubun hingga dibuat mati gaya oleh Ferry Amsari dan pengacara Tom Lembong ketika berdebat sengit soal vonis hukuman Tom Lembong. Bahkan di momen ini, pengacara Tom Lembong mensekak balik Gayus Lumbun dan perwakilan jaksa bahwa mereka sepertinya kurang pintar belajar hukumnya, yang membuat Gayus Lumbun dan jaksa malu sampai ke ubun-ubun. Negara ini sudah lengkap mengatur, cuman kita aja belajarnya kurang pintar. Oke, gimana jawaban itu? Iya. Ya, wajarlah manusia, bukan nabi boy. Putusan itu adalah wilayah otoritas dari pengadilan, dan putusannya harus dianggap benar. Itu negara hukum yang menyebutkan dengan asas putusan hakim harus dianggap benar. Oke. Itu asas dari res judicata pro veritate habetur. Kalau ada bukti kejahatan sekalipun, bahkan pembunuhan, catat baik-baik nih, bahkan pembunuhan, kalau tidak ada niat jahatnya, tidak bisa orang dipidana. Ya, kau kan bicara tidak fakta juga, hukum. tidak juga begitu. Itu ada di 38, 35. Ajarin Prof, ini udah ini ada dolus. 38, 359 itu ada. Jadi ya, tidak selalu saya menjelaskan tidak dasar. Sebentar, kita dengarkan dulu Prof. Silakan Prof. Mens rea itu tidak satu-satunya alasan untuk menghukum. Oh gitu. Tidak, karena ada apa? Ada dolus, ada culpa, mungkin ada culpa. Dalam niat dia dihukum juga. Culpa itu apa? Dolus dan culpa itu bagian dari mens rea, Prof. Bagian apa? Iya, oke. Bagian Terus. apa? Anda nih jangan pintar sendiri. Enggak. Anda bukan orang hukum satu-satunya di sini. Yes. Silakan jelaskan, Prof. Katakan bahwa ini adalah kejahatan dan wajib dihukum. Katakan bahwa seluruh orang yang melakukan hal yang sama wajib dihukum. Katakan bahwa ini adalah konsep keadilan yang terang benderang di mata publik. Lalu apa? Mau bikin sidang di sini? Silakan, Kak. Mau bikin persidangan di sini? Di sana tempatnya. Pak, Jadi kita tidak meminta membuat persidangan. Kita sedang ya, Anda merupakan sepertinya menjadikan persidangan di sini salah. Nggak ada. Saya menjelaskan pendapat hukum saya. Ya, tapi prejudice. Di dalam Anda prejudice. Nggak apa-apa, Pak. Silakan apa prejudice terhadap prejudice. Iya. Dibolehkan. Saya memerdekakan Anda untuk prejudice terhadap. Memang. Dalam perdebatan ini, Gayus Lumbun nampak kesal dan tidak terima kepada pakar hukum tata negara Ferry Amsari yang berbeda pendapat dengan dirinya. Saking kesalnya, Gayus Lumbun sampai mengatakan kepada Ferry Amsari untuk tidak merasa paling benar sendiri di dalam perdebatan. Sepertinya Gayus Lumbun masih tidak terima setelah dipermalukan oleh Ferry Amsari dan pengacara Tom Lembong. Apa Anda sampai seperti Anda benar sendiri? Nggak apa-apa, saya tidak pernah mengatakan saya benar. Anda ada upaya lain, ada instrumen lain. Silakan, jelaskan. Anda bisa banding, Anda bisa kasasi, Anda bisa PK. Itu penjelasan terhadap upaya hukum apa yang bisa dilakukan, nggak apa-apa. Tapi saya menjelaskan perspektif saya bahwa di dalam dunia politik dan hukum tata negara ada peradilan politik namanya. Ya, itu wilayah Anda. Yes. Ini kita sedang bicara mengenai hukuman. Soal tadi, Prof. Soal kalau tidak ada mens rea, maka tidak ada pidana. Anda bisa jelaskan? Mana bisa, kalau ada yang lain bisa. Dia tidak mens rea merencanakan, tapi kebetulan dia culpa. Culpa itu apa? Tidak hati-hati. Tidak hati-hati, oke. Menimbulkan korban. Apa nggak dihukum? Ini agak bahaya. Saya sudah jelaskan, mens rea itu adalah reckless,
Tidak Bukan hati-hati, cuma Anda yang gegabah. tahu. Ini semua tahu mensrea itu apa. Jangan sok pinter sendiri. Nah, ini bahaya ini. Siapa yang sok pintar? Karena begini Prof ya. yang profesor, saya Kita ini mengambil hanya contoh. orang pelajar biasa. Perdebatan bermula soal mensrea atau niat jahat dalam kasus impor gula. Gayus Lumbun menyatakan bahwa meski tidak ada mensrea, Tom Lembong tetap bisa dihukum. Namun Ferry Amsari mematahkan argumentasi dari Gayus Lumbun yang sepertinya tidak terima atas bantahan dari Ferry Amsari. Sebagai mantan penegak hukum, harusnya Gayus Lumbun memberikan contoh bahwa penegak hukum harus dapat menerima masukan dari siapapun ketika mereka tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Kita mengambil contoh dalam setiap kegiatan pemerintah, pertanyaannya apakah menguntungkan orang lain atau tidak? Membuat orang lain kaya atau tidak? Semua proyek pemerintah nih, bangun jembatan, pengadaan apa segala macam, pasti memperkaya orang lain. Kalau kita hanya berpatokan memperkaya orang lain itu adalah kejahatan, maka semua yang pegang proyek ini kena hukuman semua. Ya, saya boleh ya. Nah jadi, kenapa niat jahat itu penting? Ini penting sekali nih, penting sekali, sangat penting. Bahaya sekali kita menganggap bahwa kalau niat jahat itu tidak penting, itu bahaya sekali. Jadi lalai itu nggak perlu dihukum. Lalai menabrak orang tidak rencana membunuh. Prof, bentar. konsep mensrea itu lalai Bentar, salah satu. bentar. Prof, Mungkin Prof agak lupa mungkin. Agak lupa mungkin. Kenapa lupa? Karena betul tadi Pop. Itu ya tadi boleh, lupa, itu bagian mensrea Pop. Saya ceritakan mensrea. Pop mungkin lupa. Mungkin udah kelamaan nggak di bidang hukum sangat lupa. tidak lupa. Itu salah, bahaya. Nanti kasihan publik. Anda yang bahaya. Ini kalau tonton. penjelasannya Santi keliru, kasihan publik. Kasihan. Begini ya, begini. Ini salah. Kita kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Saat lagi. Niat jahat atau niat paling tidak. Perbandingan saya dengan Dolus tadi, saya katakan kalau mensrea tidak ada sanksi hukumnya karena tidak ada niat, maka Dolus itu berbanding mensrea bagaimana? Bagian. Dolus itu apa? Negligence. Dolus itu kesengajaan. Kesengajaan, oke. Kemudian tadi saya katakan Dolus memang harus dihukum. Dia berencana, dia punya niat. Tetapi kalau culpa itu kan tidak tahu apa-apa, dia nggak ada niat juga, tahu dihukum. Culpa itu tidak sengaja. Tidak tahu, tidak sengaja. Reckless ya. Ya, Oke. Tahu dihukum. Ini nggak ada niat juga dia. Dia naik mobil tidak berencana membunuh orang, Nabrak orang meninggal. Ya kan nggak punya niat. Oke. Tetapi Dihukum. Dihukum. Ketidaksengajaan. Tidak ada niat jahat. Tidak ada. Oke. Kalau dia ada dihukum. Oke. Tapi tidak ada pun dihukum. Bang Iman, saya cuma mengingatkan tadi saya sudah menjelaskan apa itu niat jahat, bukan konteks agama. Niat jahat itu cara membuktikan apakah ada purposely dengan sengaja. Kalau tadi sebenarnya kita ada knowingly, dia tahu bahwa tindakan dia ini kalau dia lanjutkan itu akan merugikan keuangan negara, timbul aktu seriusnya, tindakan jahatnya. Ada yang namanya reckless, lalai, ya, gegabah, gitu ya. Ada negligent, lalai. Tidak hanya Refli Harun yang mengkoreksi Arianto Sutadi, mantan hakim militer juga ikut mengkritik sikap tidak konsisten dari penasihat Kapolri ini, yang menyebut batas aturan main dalam restoratif justice masih bisa diperdebatkan. Namun semua itu dibantah oleh mantan hakim militer yang menyebut bahwa aturan batas maksimal untuk RJ di bawah 5 tahun sudah bersifat mutlak, bukan norma yang bisa ditafsirkan oleh kehendak penegak hukum itu sendiri. Ketika di RJ menyangkut masalah waktu, hukuman yang disampaikan oleh Bang Refli 5 tahun ke bawah, itu tidak bisa ditafsirkan lain. Kalau di dalam undang-undang yang menyangkut masalah waktu, tidak bisa ditafsirkan lain. Sehingga itu mutlak menjadi suatu persyaratan. Yang kedua, RJ dilakukan harus tertulis dan itu disahkan ke pengadilan. Jika itu nggak ada, dibuat dulu, kemudian disahkan ke pengadilan. Tapi yang menyangkut masalah suatu kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak, kemudian disahkan ke pengadilan, tidak bisa mengabaikan hukuman yang 5 tahun. Di atas 5 tahun tidak bisa dilakukan RJ. Sekali lagi saya katakan bahwa di dalam undang-undang yang menyangkut masalah waktu tidak bisa ditafsirkan lain. Padahal yang ditunggu masyarakat adalah bukan apakah Roy Suryo dihukum atau tidak, Dr. Tifa dihukum atau tidak. Yang ditunggu masyarakat itu adalah apakah ijazah Jokowi asli atau tidak. Nah, untuk itu bukan forum pidana. Anda harus tahu, forum pidana nanti tidak membuktikan ijazah. Sekarang saya tanya,
Kalau Roy Suryo, Dr. Tifa dianggap benar, apa yang terjadi? Ya sudah, mereka bebas. Tidak ada pertanyaan kemudian jawaban bahwa ijazah itu asli atau tidak, karena itu bukan forumnya. Tapi kalau dianggap salah, dan dianggap salahnya itu tidak terkait dengan asli atau tidaknya dokumen, tetapi ujaran kebencian misalnya, atau pencemaran nama baik, dihukum. Tapi jawaban apakah ijazah itu asli atau tidak ada juga. Nah, this is yang harus kita pahami begitu. Baik, Bang Rifai gimana? Ya, oke, saya sedikit beda pandangan dengan Bang Refli. Pasti selalu berbeda pandangan. Orang dia lawyernya Jokowi. Terjadi adu logika hukum antara pengacara Jokowi, Kusuma Rifai, dengan pengacara RRT Refli Harun yang menilai forum pengadilan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan RRT terhadap Jokowi tidak akan membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Refli juga menambahkan bahwa forum pengadilan kasus pencemaran nama baik lebih menguntungkan pihak Jokowi karena apabila RRT terbukti tidak bersalah, maka Jokowi tetap tidak akan dihukum atas kasus dugaan ijazah palsu. Jadi yang perkara yang berlangsung ke perkara pidana ya. Jadi perkara pidana ini sebenarnya kalau nanti dinyatakan Bang Roy dan kawan-kawan ini betul melakukan fitnah, maka dengan sendirinya dipertimbangkan ijazah ini secara hukum sah atau asli. Mana ada putusannya? Tapi kalau ternyata dia dibebaskan, berarti dianggap ijazah ini palsu atau bermasalah. Ini kan dua sisi. Karena kan ini dulu adalah amar putusan, ijazah palsu gitu. Atau tidak. Betul dia tidak menjadi amar. Makanya sekarang pertanyaannya adalah yang diambil oleh pengadilan itu amar putusannya atau apanya? Pasti akan dipertimbangkan bahwa seseorang mau melakukan fitnah manakala yang disampaikannya tidak benar. Dengan tegas Refli Harun menyatakan bahwa forum pengadilan yang pantas untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi adalah laporan dari TPUA terhadap Jokowi di Mabes Polri tentang dugaan kasus ijazah palsu yang menyangkut Joko Widodo. Namun laporan itu tidak ditindaklanjuti oleh penegak hukum dan malah mengakomodir laporan Jokowi soal pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Roy Suryo CS. Kalau dia bilang tidak benar berarti apa? Ijazahnya dia bilang kan ini palsu. Ternyata asli, maka dia terbukti fitnah. Tapi kalau ternyata dia bilang palsu dan betul palsu, tidak dia ada bebas. putusan yang inilah putusan ini. Tidak. Nanti kalau misalnya Pak Roy ini bebas, dinyatakan ijazah ini palsu atau bermasalah, inilah bisa menjadi apa? Novum untuk membuka yang di Bareskrim. Saya objektif aja ini ya. Tapi kalau ternyata dinyatakan bersalah, maka tidak bisa membuka yang Bareskrim. Karena kasih kesempatan lagi. Penelitian itu, penyelidikan itu bisa dibuka kembali. Bisa, ini belum final. Sepanjang ada novum. Sampai hari ini belum ada novum baru. Bukti baru. Yang kita tunggu dari putusan. Singkat saja, waktunya udah habis. Bukti salinan kemarin akan dijadikan. Saya tidak ada lagi nih. Waktunya habis. Harusnya sedikit saya ya tetap dong, pasti kita akan ajukan sebagai bukti baru. Ketidakaslian. Cuma sekali lagi saya katakan, tidak akan ada amar putusan yang mengatakan itu asli atau tidak asli dalam forum pidana. Harusnya forum pengadilan tata usaha negara atau forum perdata. Yang punya standing Jokowi atau lawyernya, yang punya standing Jokowi atau lawyernya, itu yang saya katakan yang tadi. punya standing Jokowi atau lawyernya, yang kalian yang punya cuma standing remeh-temeh Jokowi atau saya lawyernya. maksud itu seperti itu. Ya gini. Yang remeh-temeh itu Anda mengutip prinsipnya. Anda mengutip tanggal saja salah. Kok salah? Saya ingat tadi yang 22 Maret. Pengamat hukum tata negara Refli Harun mencecar dan meluluh lantakan semua argumen ngawur Waketum Projo Freddy Alex Damanik saat sedang membela Jokowi. Freddy menyampaikan pembelaannya tentang laporan Jokowi yang sudah sesuai aturan hukum. Freddy juga mengatakan semua yang diucapkan Refli Harun itu remeh-temeh. Namun yang terjadi, Freddy yang dibuat jadi remeh-temeh oleh Refli Harun. Nggak bisa, delik aduan itu terlapornya nggak ada. Yang bilang nggak jelas terlapornya siapa? Bro, ya, waktu press conference itu tidak diketahui siapa terlapornya. Yang dibuat cuma ada pernyataan, oh ES, ya kan gitu. Iya. 5 orang. Iya. Sekarang berapa orang terlapornya? Itu sekarang kan enggak, saya tanya sekarang berapa orang? Itu kan dalam proses penyidikan. Nah, dengar dulu. Anda keliru. Dengar dulu, Bang. Itu bro, sprindiknya. Bro. Ini udah keliru. Bukan, sprindiknya sudah 4. Udah keliru. Sprindiknya sudah 4. Anda pernah nggak mendengar terlapor namanya si Tian itu? Siapa namanya itu? Terlapor namanya Tian itu. Ya. Yang lapor aja nggak kenal, saya aja nggak ngerti namanya itu. Satu lagi biar clear. Sprindiknya sudah 4. Bro, saya menjawab ini ya tadi pertanyaannya. Yang terjadi adalah karena entertain tadi, ketidakprofesional polisi. Dia mengentertain kasus ini.
Pak Jokowi sendiri pernah Anda dengar mengatakan saya tidak melaporkan 12 nama itu? Pernah nggak Anda dengar? Pernah nggak Anda membaca itu? Pak Jokowi satu kesatuan dengan lawyernya, Bang. Loh, iya, sekarang yang punya standing lawyernya atau Pak Jokowi? Loh, untuk yang punya standing Jokowi atau lawyernya? Yang punya standing Jokowi atau lawyernya? Itu yang saya katakan yang tadi. Punya standing Jokowi atau lawyernya? Yang kalian yang punya cuma standing remeh-temeh Jokowi atau saya lawyernya? maksud itu seperti itu. Ya gini. Satu itu lagi. yang saya maksud kalian remeh-temeh seperti itu. Loh, yang saya katakan prinsipnya. Prinsipnya dong. Prinsipnya. Yang saya katakan itu ilmu hukum, proses penegakan hukum yang benar. Yang remeh-temeh itu Anda. Anda mengutip prinsipnya. Anda mengutip tanggal saja salah. Kok salah? Saya ingat tadi jam 22 Maret. Dalam perdebatan panas ini, nampak pembela Jokowi tidak selevel dengan Refli Harun karena sangat gelagapan dan tak mampu melayani pertanyaan bertubi-tubi dari Refli, yang membuat Freddy nampak terbata-bata dan jadi pelangak-pelongo karena tidak punya kemampuan yang mumpuni dalam perdebatan karena hanya otot tanpa isi. Kalau dilihatnya ini memenuhi unsur tindak pidana ditingkatkan. Tetapi dalam kasus ini karena ditumpangi delik pidana umum, maka polisi aktif nyari-nyari. Pak Jokowi sendiri ngaku, katanya, saya tidak melaporkan 12 orang itu. Lalu siapa yang melaporkan 12 orang itu? Itu kan ada dua kemungkinan, dilaporkan oleh 5 kelompok lainnya, atau polisi yang cari-cari. Jadi saya, ya bro, saya tidak mengkritik laporan yang namanya dari pihak Pak Jokowi dan lawyernya. Itu terserah mereka. Mereka mau tambahin, banyakin pasal-pasal dan lain sebagainya. Tapi saya bicara tentang profesionalisme penegakan hukum. Kalau Anda bicara tentang delik aduan, maka proseslah sebagai delik aduan. Karena itu berbeda karakteristik dengan delik umum. Saya tanggapi sedikit. Karena ini kembali lagi penyesatan. Saya tidak tahu di mana aturan itu yang ditemukan Bang Refli itu. Bahwa tidak boleh seorang pelapor melaporkan Anda belajar hukum nggak? Pasal-pasal itu. Anda belajar hukum di mana? Ini yang jelas penyesatan di sini, Mbak Elvira. Yang jelas penyesatan, Freddy tadi menyebut tanggal 22 Maret. Nggak ada sama sekali 22 Maret itu pernah disebut. Nggak ada 22 Maret. Ya Anda salah tanggal, akui saja salah. Kalau 22 kalian Maret mau buat ada. itu sebagai pembelaan nanti. Ya ada 22 Maret itu salah tanggal aja. Bagian dari ilmu hukum yang kalian pahami silahkan saja. Ini sesat. Ya. Jadi gini Bang, sebutkan aja di mana itu Bang. Yang belajar hukum itu harus paham. Bang, di mana itu Bang? Yang namanya sumber hukum itu. Iya, di mana? Tidak hanya norma. Karena selalu berbicara dengan menggunakan perasaan, bukan berbasis ilmiah dan hukum. Termul ini terus dicecar oleh Refli, yang sangat keras mengkritik Joko Widodo. Namun selalu dibela Freddy dengan argumen tumpul serta ngawur, yang membuat dirinya disebut sesat oleh Refli Harun serta Roy Suryo, karena hanya berbicara berdasarkan perasaan dan sikap tunduknya kepada majikan yang memberinya makan. Itu sebagai pembelaan nanti. Ya ada 22 Maret itu salah tanggal aja. Bagian dari ilmu hukum yang kalian pahami silahkan saja. Ini sesat. Ya. Jadi gini Bang, sebutkan aja di mana itu Bang. Anda yang belajar hukum itu harus paham. Bang mengatakan bro, ada penyeludupan. No, bro. Anda boleh mengatakan itu, tapi saya mau mengatakan fakta. Aku pegang dokumennya Bang. Iya, I know. Saya mau jelaskan. Aku cuma mau bilang penyelundupan hukum itu dalam tanda kutip, enggak? Karena itu adalah memasukkan antara delik aduan dan delik umum. Makanya aku mau jelasin. No. Ini Tunggu dulu. Bahwa memang itu dilaporkan oleh Pak Jokowi pasal itu. Nah, itulah yang nggak benar. Tidak ada. Ini saya mau lanjutkan, bro. Ya. Tadi katanya. Gini. Saya ya. Jadi pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE itu tiba-tiba ditumpangkan dalam delik aduan. Padahal itu bukan delik aduan, bukan pasal delik aduan. Lalu yang namanya 5 kelompok yang mengadukan menggunakan pasal lain, ada pasal 160 penghasutan dan lain sebagainya. Padahal yang harus dibuktikan itu adalah apakah ada pencemaran, apakah ada fitnah. Nggak benar nih yang disampaikan Bang Rafli ini juga penyesatan. Setiap
Setiap warga negara. Gini, saya berkeberatan kalau Anda ngomong penyesatan. Karena saya kan tidak pernah mengatakan Anda penyesatan. Ya nanti abang bilang aja aku penyesatan. Yang saya katakan ini sangat ilmiah dan Anda silahkan bantah dengan secara ilmiah juga. Kita buktikan siapa yang sesat. Silakan Anda katakan. Yang namanya proses hukum itu, kalau Anda mengadukan delik aduan, maka harus menggunakan pasal-pasal delik aduan. Jangan Anda tumpangi dengan delik pidana umum. Karena dua hal ini berbeda karakteristik. Kalau delik aduan, maka polisi lebih bersikap pasif. Polisi tidak boleh nambah-nambah barang bukti. Polisi hanya membuktikan apa yang dilaporkan. Jadi dalam melaporkan itu, jelas tempus, lokus, terlapornya siapa, uraian kejadiannya, peristiwanya, statementnya apa. Disitulah yang kemudian akan diteliti oleh penyelidik. Kalau dilihatnya ini memenuhi unsur tindak pidana, ditingkatkan. Tetapi dalam kasus ini, karena ditumpangi delik pidana umum, maka polisi aktif nyari-nyari. Pak Jokowi sendiri ngaku, katanya, saya tidak melaporkan 12 orang itu. Bocah-bocah kosong Jokowi hanyalah pepesan kosong untuk Rocky Gerung dalam perdebatan. Gaya debat so jago, yang sukanya marah-marah ketika sudah terpojok saat membela Mulyono. Tidak perlu intelek untuk membela penguasa. Siapa saja bisa bergabung. Syaratnya, panjangkan lidah Anda. Langsung saja kita saksikan. Check it out. Andi Azwan, ternak magang dari Mulyono, hanyalah bocah-bocah kosong. Layaknya pepesan kosong yang sering dibuat gugup dan gagap ketika berhadapan dengan Rocky Gerung. Saya agak heran selama ini apa yang dikaitkan dengan Pak Hasto sebagai sekjen PDIP itu selalu dengan Jokowi. Apa yang terjadi di internal PDIP selalu dikaitkan dengan Jokowi. Ini sebagai pertanyaan buat saya. Saya minta jawaban seperti itu, satu. Makanya saya katakan ini ada kayak Jokowi fobia. Gini ya, coba saya terangkan dulu istilahnya. Fobi itu bukan terhadap orang. Fobi itu adalah kondisi psikologis takut pada sesuatu yang tidak dia kenali justru. Salah lagi Anda tuh. Itu pentingnya belajar itu. Ada referensi. Kalau Anda bilang Jokowi filia, masih mungkin itu mencintai Jokowi. Tapi fobi pada Jokowi, itu artinya anggap Jokowi itu barang. Kacau. Orang fobi pada situasi, orang fobi pada kejijikan, orang fobi pada barang, bukan pada orang. Nggak ada orang fobi pada orang. Nangkap nggak teori psikologinya tuh? Paham tuh? Bagus. Ada apa yang dikatakan Bung Rocky itu berapa persen? Saya tanya, satu. Kedua, setiap mahasiswa yang menerima LPDP memang harus kembali ke Indonesia. Itu ada perjanjian seperti itu. Dia nggak ngerti konteksnya. Nah, NP1. Dia kembali. NP1, mereka kembali ke Indonesia. Stupid. Ya. Anak saya itu LPDP Bung Rocky. Ya, anak saya LPDP di UK dan dia sudah kembali ke Indonesia untuk mengabdi ke Indonesia. Yang saya berjelaskan tadi itu adalah dia waktu di Indonesia ini, ya, untuk bisa bersaing di luar negeri, menciptakan masih anak-anak SMA yang mau bekerja. Ini harus bagi banyak yang besar. Kalau lagi ya, SD itu 48% dari Indonesia, umur Indonesia. S1 hanya 18%. Ya. Ini yang harus kita pikirkan. Bicara kayak begitu itu Bung Rocky. Kalau bertanya bertemu langsung. Kita berhadapan kita bicara. Tapi Bung Rocky kan tidak substantif kita bicara itu. Baik. Coba itu yang saya malah ini orang-orang apa nih Joman ini apa sih sebetulnya? LSM. Kalau LSM mestinya otaknya bagus itu. Influencer. Yang mau di-influence apa? Membackup Gibran aja dengan konsep nggak mampu. Bagaimana dia mau menerangkan sesuatu yang jelimet gitu. Jadi saya menganggap bahwa cobalah kita mulai dengan barang yang ada isinya gitu tuh. Yang betul-betul melekat di kepala. Apa itu dia bonus demokrasi? Di mana bonusnya? Kapan bonusnya kita peroleh tanpa dividen misalnya? Jadi soal-soal itu. Saya terangkan lebih lanjut lagi lah supaya paham lah itu. Ya kan kita ini kan sudah masuk di Prabowo sekarang.
Ya kan, kita membela Prabowo karena itu ada keberlanjutan yang kita ini. Jadi Anda nggak membela Jokowi lagi? Jokowi mania dan Prabowo mania. Sombong amat. Kata Jokowi mania, pakai K di belakang apa tidak? Kenapa pakai? Mania, K? nggak Mania pakai K. Prabowo mania atau Prabowo mania? Mania. Oke. Anda tahu nggak arti kata mania? The fools, orang yang nggak bisa berpikir. Orang yang mentalnya terganggu namanya mania. Itu istilah psikologi. Lain dengan jackmania, orang yang memang membangkitkan semangat karena olahraga. Dalam politik, seorang mania itu seorang bangsat. Nangkep nggak? Kalau bilang Jokowi mania dan Persija mania. Oh, Persija itu saya mania pada Persija tuh. Oh jelas, karena itu kami juga sebagai relawan. Yes. Ya, sebagai relawan juga sama dengan Bung Rocky. Ya pada kan? orang, lu mania pada orang aja lu sakit jiwa. Loh, kita gila lu. Kita nggak mania pada orang. Jokowi itu aja sekedar nama. Astaga. Ya kan? Kita nggak bisa dengan mengatakan bahwa itu. Nggak arti kata mania. Coba itu dulu. Nanti saya cari di Google. Nggak cari dulu sekarang. Gue carikan aja Google. Tunggu, Adian bacain coba mania artinya. Mania adalah kekacauan pikiran yang hebat, kegilaan, penyakit jiwa, keinginan yang berlebihan atau tidak masuk akal. Wah, kaget. Kaget. Kaget, ya kaget itu aja. Gara gila yang Yes. Ya ini kata Google ya. Iya. Itu pentingnya belajar gitu loh. Jangan asal pakai nama tuh ngaco. Saya nggak pernah bohong dalam ilmu pengetahuan ya. Selanjutnya, bocah-bocah kosong Jokowi, Waketum Projo, Freddy Alex Damanik, ternak magang dari Mulyono, yang hobinya ngegas ketika berdebat, tampak seperti badut politik dalam perdebatan. Mengklarifikasi, sekarang kan statement mereka kan begitu. Dr. Diva juga tadi statement di awal pembukaannya begitu loh. Kalau yang ini, padahal yang diposting yang ini, Mas. Padahal di banyak ya, di banyak media. Mas, Anda pernah lihat belum si jasanya? Pernah lihat fisik belum? Jawab jujur. Saya akan mempertanyakan Anda. Enggak, Anda berani mengatakan palsu. Kalau belum pernah lihat ya sudah, tapi selesai. Anda tidak pernah melihat ijazah asli. Selesai udah. Selesai, Mas. Jika tidak pernah melihat ijazah asli, loh, Anda lihat. Terus clear. Dia pastikan asli. Ini tulisan apa? Anda bisa baca nggak? Anda bisa baca nggak? Lulus bahasa Indonesia nggak? Tapi bahasa Indonesia lulus nggak? Ini tulisan apa? Berdasarkan ini. Lah ya, ini tulisan apa? ASLI Deja. ASLI Deja. Apa ASLI? Asli kan? Berdasarkan dokumen yang tidak Anda verifikasi ini, yang baru saja Anda verifikasi, kemudian Anda ngomong ke dunia bahwa ijazah ini palsu. Iya memang kalau ini palsu. Terima akibat Anda. Ini palsu jelas. Ini palsu. Kalau belum pernah nonton, belum pernah lihat ijazahnya. Anda tidak pernah pegang ijazah asli, tapi mengatakan ijazah Jokowi asli. Ya, memang karena yang kita lihat ini. Hancur. Mas, kalau skripsi, kasih pembelajaran yang benar ke publik. Skripsi pernah lihat kasih belum? Pembelajaran yang benar ke publik. Sudah. Anda tidak pernah lihat ijazah asli. Tapi Anda ngomong ijazah Jokowi asli kemana-mana. Sekarang skripsinya. Sekarang Anda mau klarifikasi. Enggak klarifikasi. Bos. Enggak klarifikasi, enggak ada bos-bosan. Problem kita, kenapa ijazah yang aslimu itu kau tahan? Kau permainkan opini publik dengan menahan ijazah itu. Kau bikin kegaduhan dengan menahan ijazah aslimu. Laporin aja Jokowi. 2 tahun dia bikin kegaduhan kok. Ini warga negara bertanya secara kolektif pada kepala negara. Gimana pidananya? Dijawab aja kan. Karena dia dipilih oleh warga negara bilang, daulat itu ada pada saya. Maka Anda dan saya tidak setara. Saya bertanya sebagai pemilik kedaulatan, Anda harus jawab sebagai kepala negara yang kami pilih. Itu nggak ada relasi subjek antar subjek yang diatur dalam hukum pidana lain itu. Per hari ini juga istana mengutus Pak Jokowi ke Vatikan. Udahlah, narasi yang domba. Jadi pasal 17 mengatakan menteri adalah bawahan presiden. Presiden mana? Presiden yang berkuasa. Hari ini timbul gambaran masih bos saya. Apakah ini mengganggu dalam adab administrasi? Yes. Bagaimanapun tidak boleh ada bos tunggal.
Pernyataan seperti ini mengganggu. Saya bilang program mana? Program mana yang terganggu? Program kerakyatan Prabowo mana yang terganggu? Bukan program mana yang terganggu? Makanya parameternya harus program jelas. Prabowo mana yang berhasil yang Anda tanyakan? Yang Anda sampaikan Tidak itu ada program hanya di Prabowo yang pikiran, berhasil hanya di pikiran orang-orang yang tidak suka kepada Pak Jokowi dan Pak Prabowo bersama. Bukan pemikiran parameternya saya. harus jelas. Yang terganggu. Parameternya harus jelas. Anda membiarkan ini terjadi. Secara fakta memang Pak Jokowi itu tidak ada posisi formal di dalam pemerintahan ini. Tidak ada. Saya mau bantahnya boleh? Begini silakan Bang Ferry. Karena ini bicara ketatanegaraan dan menganggap kita membentur-benturkan. Bukan. Anda sedang melanggar adab ketatanegaraan dan Anda menuduh orang yang menjelaskan itu sebagai upaya membentur-benturkan. Saya sedang memperjuangkan hak Presiden Prabowo. Perlu diketahui. Sampai sekarang di dalam sampai sekarang istana maupun Pak Prabowo tidak pernah keberatan tentang apa yang dilakukan Pak Jokowi. Tanya besarnya. Sampai sekarang istana ya menyikapi baik tentang silaturahmi tersebut. Makanya saya bilang. Saya bilang. Ini penjelasannya ya, bahwa dalam sistem presidensial, Bang Ferdi, bahwa kekuasaan presiden itu adalah mempersuasi orang. Dalam tatapan semua orang, presiden yang sudah lengser berupaya terus mempersuasi orang yang mestinya tugas presiden berkuasa. Pertanyaan Anda itu salahnya begini, harusnya menjelaskan, apakah patut presiden yang sudah lengser membuka panggung besar? Harusnya dia punya adab untuk memberikan kepada presiden yang berkuasa. Jangan-jangan presiden yang berkuasa punya keseganan atau juga disandera berbagai kepentingan yang dilakukan oleh mantan presiden yang sudah lengser ini. Tidak lumrah. Jadi Anda sampaikan ke Pak Jokowi, kalau Anda punya adab, beri ruang Pak Prabowo berperan lebih banyak. Kecuali memang adab Anda yang kurang dan merasa Anda betul-betul dicintai orang. Padahal presiden-presiden lain, selayaknya mantan presiden, punya banyak pendukung. Dan mereka juga dicintai oleh rakyat pendukungnya. Cuman satu orang yang paling GR. Makanya saya bilang, dalam sepanjang sejarah kita, mantan presiden yang 5 bulan ini selalu tampil di TV tidak berhenti-berhenti, seolah-olah mencari perhatian hanya Presiden Jokowi. Jangan-jangan memang ada niat ya, ingin selalu menampilkan diri tak berhenti-henti, hanya ingin memberikan pandangan bahwa saya lebih baik dari Presiden Prabowo. Harusnya Presiden Jokowi belajar adab ketatanegaraan. Selanjutnya, bocah-bocah kosong Jokowi, Sylvester, ternak senior dari Mulyono yang satu ini, tengil dan so jago dalam perdebatan, namun sering berakhir memalukan karena hanya memperlihatkan otot tanpa isi. Ya, jadi gini, ketika abang mereka diterima 4 orang, orang-orang abang tuh di luar masih teriak. Gitu. Lo saya di sana kok gimana? Bohong gimana? Buktinya bawa megapon, bawa ini adili Jokowi. Saya ada di sana kok. Pembohong, kau pembohong. Siapa yang teriak? Nggak ada, saya teriak anjing. Jangan ngomong itu. Nggak ada. Ada videonya nggak? Ya, cari ya. Nggak, saya kasih mic, tapi jangan ngomong yang di luar etika. Silakan. Ya. Abang ini ketika kita di barisan terdepan, dia marah-marahi kami dengan bahasa yang cukup kasar. Akhirnya akan timbul chaos, saya mencegah itu. Jadi dengar dulu, orang-orang kamu yang ya, kami maki-maki. dulu ngomong. Sebentar, Bang. Sampai pada ada video, abang tarik itu. Ya kalau itu benar, kalau itu benar. Apa? Jangan so jago-jago lah. Kita udah biasa di lapangan juga. Kalian yang so jago. Oh, abang bahasa abang kasar sekali saat itu. Kalian yang bilang tangkap Jokowi, adili Jokowi. Oh, Jokowi masuk neraka. Kalian yang ngomong. Emang Jokowi Pak banyak masalah hari ini harus diadili. Abang terlalu. Kalian yang so jagoan, tahu nggak? Oke, baik. Kau yang so jagoan. Abang mau main sama kita. Abang dulu. Boleh kita mau main sama kita. Ayo. Oke. Udah, Bang. Oke. Oke, kita kembali ke sini lagi. Ayo, Pak Rizal. Udah. Silakan Pak. Ya, waktu kita ada papanya kalian tahu nggak? Udah, Bu. Nanti. Ya, oke, udah. Kau udah berapa banyak? Galang, nggak ada papanya kau. Oke. Gila lu. Oke, baik.
Baik, isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kita kembali setelah jeda dan minum kopi dulu supaya lebih tenang. Oke, makasih. Udah. Yang lalu-lalu kita berdebat sekarang yang Anda menuduh Pak Jokowi cawe-cawe, mana buktinya? Saya akan tiba di situ. Nggak bisa gitu loh. Kan Anda bilang hidup kami ini kayaknya sulit dan menyakitkan dan menjilat. Saya harus bantah itu. Yang bilang itu siapa? Kamu yang bilang gitu loh. Saya bilang siapa yang rubah itu? Kenapa Anda ngaku? Narasumber yang di sini ya pasti kami berdua lah ini. Ya kenapa kamu ngaku? Oh bukan ngaku dong. Kau ngomong panjang kali lebar, kau bodohin orang lain. Saya jangan. Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip. Enggak. Kita orang hukum, kita mau ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Lalu kita mau terangkan kenapa banyak orang yang masih berupaya untuk membela Mulyono itu biasa aja tuh. Karena kerumitan pikiran tadi itu. Tadi saya lewat di tangga berjalan eskalator itu. Ada tulisan di situ bunyinya begini. Success is not free. You have to fight for it. Yang tulis itu siapa? Aiman? Pak Haritanu Sudibyo. Haritanu Sudibyo. Tapi mungkin ada orang yang salah baca. Success is not free, you have to jilat for it. Tulisan Pak Haritanu Sudibyo. Success is not free, you have to fight for it. Sekarang berubah. Success is not free, you have to jilat for it. Yang jelas itu tidak di MNC. Yes. Ada di sini. Itulah kepedulian kami terhadap apa peduli? ini. Anda tidak peduli. Anda hanya melindungi Jokowi dengan membunuh killing the messenger. Udahlah, orang semua tahu. Sendiri tidak bisa dia benahi. Dia membenahi orang lain. Mereka membangun narasi. Kalau kita bicara kredensial, tanya tuh lulusan fakultas mana dia? Yang harus kita pahami bersama-sama adalah Anda lulusan fakultas hukum mana? Seorang yang bernama Rismond saat ini sudah mulai kepetaran dan grupnya. Dan bisa kita tahu bahwa Bang Rismond dulu juga anti terhadap Pak Roy. Dia mengatakan Roy ada Darmawan. Boleh nggak satu pertanyaan buat saya? Anda lulusan fakultas mana? Hukum mana? Ada Darmawan. Saya tambahkan. Saya tanya. Ada Darmawan. Ada Darmawan. Ada Darmawan. Saya tanya. Anda lulusan fakultas hukum mana? Anda lulusan fakultas hukum mana? Terjadi momen memalukan ketika pembela Jokowi Ade Darmawan dibuat gelagapan oleh pengacara RRT Refli Harun yang mempertanyakan kampus tempat Ade Darmawan lulus kuliah hukum. Dicecar terus-menerus oleh Refli Harun, membuat Ade Darmawan terdiam dan mencoba menghindar. Ia hanya cengar-cengir menahan malu dan mengalihkan pembicaraan. Apakah Ade Darmawan seperti halnya Sylvester Matutina yang dijuluki kampus ruko oleh Roy dan Mustafa saat berdebat sengit? Ade Darmawan, saya tanya, Anda lulusan fakultas hukum mana? Anda lulusan fakultas hukum mana? Saya fakultas hukumnya. Saya tidak perlu Anda tahu. Tidak perlu Anda tahu. Ya, Kagak perlu tahu ini nusuk banget ini pemirsa. Ada orang yang gak kenal menyerang Harun mengatakan Ade Darmawan lulusan mana? Tolong komentar ini di bawah. Tolong komentar di bawah ini. Ade Darmawan karena dia gak kenal saya. Tidak ingin kehilangan muka, Mas Jambul mencoba berkelit dan mencari pembenaran. Ia langsung playing victim seolah diserang dan direndahkan oleh Refli Harun.
Padahal Termul sendiri mempertanyakan dan melaporkan Rismond Sianipar terkait ijazahnya. Padahal itu adalah privasi dari warga negara yang tidak memiliki jabatan publik. Namun karena Rismond sangat kritis terhadap Jokowi, maka disitulah Termul pasti akan terus menggonggonginya. Perlu dong, kita perlu tahu kita dengarkan omongannya apa nih. Iya. Kualitas apa omongan lulusan ini? Roy dan Bang Refli ini kan, kalau saya sudah mengategorikan saya punya diri saya adalah pakar. Saya ogah tuh nanyain universitas mana. Loh, ya itu kan? Penting. Atau menyerang orang lain. Anda nanya ijazahnya Rismond kok. Yang kedua adalah aneh itu. Menurut saya kasihan. Seorang pakar turun gunung, turun level. Ya kan? Ini kasihan ini. Bukan ya kan? menanyakan Anda dari mana, fakultas apa, itu memang akan menunjukkan ijazahnya. Anda gimana? Kalau ditunjukkan sudah pernah ditunjukkan sama Rismond. Jadi gini, Rismond suatu saat sudah pernah menunjukkan itu. Kami punya video itu. Ada. Sehingga teman-teman ini meneliti, melihat itu. Oh ini ada perbedaan nih. Nah itu. Ya itu penjelasannya dari Yamaguchi enggak? Nah kemudian penjelasannya bukan dari Yamaguchi. Gini Mas Roy, sebentar, saya jelasin kalau mengenai Yamaguchi. Jadi email juga sudah kita terima. Itu yang otoritatif. Iya, yang otoritatif. Sudah kita terima. Dan dia menyatakan bahwa tidak pernah ada yang namanya saudara Rismond. Mana buktinya? Baik, Bapak-Bapak, kita masih akan lanjutkan perbincangan hari ini. Pemirsa, kita akan kuliah S1, S2, Beginilah para pembela Jokowi. Selalu merasa bisa melakukan apapun untuk membela sang bos peternakan. Termul akan membolak-balikan undang-undang dan membuat tafsir hukum semau mereka. Yang penting Bapak senang, relawan pun jadi kenyang. Tidak peduli dengan integritas dan kejujuran, Termul akan terus berusaha melakukan apapun demi membela Jokowi. Di mata kaum Termul, Jokowi itu sempurna dan tidak akan pernah salah. You have ijazah fotokopi diploma yang asli, itu yang masalahnya. tidak akan pernah itu takut menunjukkannya ke publik. Kalau kita menggunakan prinsip good governance, clean government, kalau Anda punya yang benar akan berani Anda tunjukkan ke publik. Berani karena benar, takut karena salah. Kalau Anda sembunyikan sesuatu hal, maka itu terlihat bahwa itu nggak benar. Watermark ya, ada lintasan merah. Dan akhirnya apa? Mereka diam semua. Klaster 1 saya hadir, mereka diam semua. Diam apa? Tidak ada kata-kata. Karena dia itu ada justru ya, ketika kita lihat apa yang dikatakan Rasul, saya memang ini tidak ikut palsu, di saya ini seorang fotografer yang sudah dikatakan ini 40 tahun nggak mungkin fotonya begini. Itu at the first place kita melihat itu. Mereka tidak punya ijazah asli, tidak mempunyai ijazah pembanding dari yang namanya alumni yang lulusannya sama dengan Pak Jokowi. Nah inilah masalah utamanya. Dia saja yakin. Bang Andi, Anda juga belum pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi kan? Kata siapa? Saya mau tanya. Terjadi perdebatan sengit antara Ketua Termul Andi Aswan dengan pengacara RRT Refli Harun di sebuah forum diskusi. Perdebatan ini bermula tentang restoratif justice terhadap dua orang tersangka, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, yang kasusnya di SP3 oleh kepolisian. Dalam perdebatan kali ini, Aswan merasa di atas angin dan terus ngotot membela junjungannya. Namun yang terjadi, Aswan malah diskakmat oleh presenter cantik yang mengatakan, apakah Aswan sudah pernah melihat ijazah asli Jokowi? Anda lihatnya di mana? Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Nah, saya tidak mau mengatakan apakah saya melihat atau tidak. Yang jelas, dia. Ya, ketika saya melihat itu dulu? saya bilang sudah paham. Tapi Anda lihat aslinya? Lihat. Oke? Anda lihat aslinya? Lihat. Di mana? Posisi di mana waktu itu pas lihat? Itu udah lama. Ini udah bukan lama, lagi ditahan ya, sudah lama. Dan yang lucunya ketika... Jadi saya nggak usah bicara, kita sekarang fokus aja yang saya katakan. Ijazah beliau adalah asli. Yang dilakukan oleh Rosuryo dan kawan-kawan itu adalah ijazah yang dikatakan punya Dian Sandi. Kalau kita lihat resolusi foto itu sangat. Saya tantang kepada Anda. Kalau melihat resolusi foto itu 225 kata sama-sama. itu kelihatan. Nggak berani dia. Yang namanya gitu. Watermark dan nggak berani. Kalau Dian Sandi itu kecil sekali yang hanya dia. Bisa dibuka ya dengan menggunakan ya open source software yang namanya Mantiuk atau Fatal Etol K2. Dan itu saya sudah katakan dan saya sudah buka untuk itu. Ya. Iya, ijazah dan kelihatan semua scan asli yang palsu itu ya. Yang begitu disampaikan. Bukan otentik ya, Bang, asli. Asli. Bagaimana kau bilang kita ini? Dicecar pertanyaan tajam oleh presenter cantik membuat Aswan nampak emosi dan tidak terima karena pembelaannya terhadap Jokowi
diragukan oleh sang presenter. Namun yang terjadi bukannya berhenti mencecar Andi Aswan. Presenter cantik dan cerdas ini malah semakin membuat Andi Aswan jadi gelagapan dengan pertanyaan tajam yang membuat otak ketua Termul jadi ngebul, karena secara tidak langsung otaknya dipaksa bekerja melebihi batas kemampuan berpikirnya. Kalau kita kita fokus apa yang telah dilakukan itu, ya artinya dengan adanya dari TPUA ya, Bang Egy Sujana yang sebagai komandernya gitu kan, dia diberikan RJ. Nah ini kan menarik mengedepankan bahwasannya Pak Jokowi itu bukan tipe orang yang pendendam. Pak Jokowi itu adalah orang yang mau mendengarkan ya, dan juga punya empati yang besar ya. Empati yang besar, masa nggak nunjukin ijazah dari dulu? Loh, kapan tidak diundukkan? Udah hampir setahun. Kapan tidak diberi diperlihatkan ijazah beliau? Tersangka pun melihat kok ijazah beliau. Refri juga melihat ijazah beliau. Bener Bang. Di gelar perkara khusus. Yang ada embosnya. Sokol ijazah. Terserah mau persepsi mereka, mau kata gini, yang jelas sudah diperlihatkan di penyidik. Ya itu baru 15 Desember. Tapi gini, sekarang coba kita berhipotesa, sekarang Nah. ijazah yang asli, yang ngakunya asli ditunjukkan ke kita tidak punya kapasitas untuk menilai itu asli atau tidak. Makanya itu di pengadilan nanti ditentukan itu. Ya kita mau berbusa-busa bicara masih akan mempertahankan masing-masing ya pembenaran itu kan begitu. Apakah dia bisa nih? Sedangkan gini lah, kalau kita bicara laboratorium forensik kepolisian sudah, mereka minta independen. Ya kita nggak ada masalah mau pakai independen juga monggo. Terserah dari para penyidik yang punya hak diskresi untuk itu. Jadi saat gelar perkara tanggal 14 itu ijazah yang versi mana yang ditunjukkan? 15 Desember. 15, oke. Oh ijazah yang mana? Versi emboss. Semuanya ijazah di situ, ada ijazah SMA di sana, terus ijazah S1. Nah, itulah yang menyebabkan Ibu Neti ya, Ibu Elida itu sebagai kuasa hukum dari Bang Egy itu melihat dan dia selalu mengatakan, dia menyaksikan sendiri ada embossnya, ada yang namanya watermarknya, terus ada lintasannya. Itulah yang mengatakan dia kepada Bang Egy Sujana. Ingat, Bang Egy Sujana tanggal 7 Januari 2025 mengatakan, kalau saya melihat ijazahnya Pak Jokowi, case close. Mendengar pernyataan tegas yang disampaikan oleh host acara, membuat ketua Termul celimpungan untuk memberikan jawaban atas pernyataan tersebut. Selanjutnya perdebatan bergeser ketika Andi Aswan dicecar oleh pengacara Roy Suryo, Refli Harun, soal gelar perkara khusus, serta meminta uji lapor ijazah Jokowi kembali dilakukan oleh Badan Pengujian Independen. Namun ketua Termul nampak takut dan tidak ingin hal itu terjadi. Bang Refli, yang Anda lihat itu yang ada watermarknya, yang ada embossnya, ada lintasan. Yang saya lihat tuh yang pura-pura ada embossnya, pura-pura ada watermarknya, dan pura-pura ada lintasannya. Tapi saintifik. Jadi begini ya, kalau Andi Aswan kan tidak bisa dia mengatakan apa-apa karena dia tidak hadir kan, yang hadir kan saya. Itu yang kedua, saya pertama. Saya hadir pertama. Ada dua. Yang kedua dia nggak boleh masuk soalnya. Karena yang kedua saya pulang. Karena ilegal dia. Jam 4 sampai jam. Nggak, dia ilegal. Ilegal. Jam 1 karena dia tidak punya standing. Jam 4 enggak. Dia tidak punya standing. Jadi standing itu hanya bisa. Ini saya mau jelaskan. Ya. Saya mau jelaskan. Begini. Kalau setiap saksi pelapor maupun terlapor akan didampingi oleh 2 orang. Saya mendampingi Maret sama Second sebagai Anda saksi lawyer pelapor. bukan? Ya. Anda lawyer bukan? Tidak ada bilang katakan lawyer, ya itu dikatakan langsung oleh siapa? Buktinya oleh Anda di Metro Jaya. Buktinya Anda yang jelas saya di situ ada. Atau gini aja. Kita udah bicara yang lain. Buktinya diusir dia itu. Nggak ada diusir. Atau gini, kalau Bang Refli bilang Anda tuh tidak. mengatakannya itu hanya dari kata Konsinudin, Ahmad Konsinudin, yang juga dikatakan damai. Udah nggak usah dengar. Kalau Bang Refli bilang, Bang Andi, kalau Bang Refli bilang Anda tidak punya legal standing, sekarang Anda jelaskan dong, kedudukan Anda sebagai apa? Apa Anda? Saya sudah katakan ya, setiap itu ada 2 pendamping. Iya. Ya. Periadi bersatu pendamping itu punya surat kuasa, Bro. Ya memang. Makanya itu mana surat kuasanya mana? Konsinudin itu tidak mau ngeliat saya. Ya, daripada ribut kan kita tahu TPKBK, makanya saya katakan, oke saya di luar. Di sana ditanya sama satu penyidik, Bapak nggak usah kenal nama, di sini aja Pak. Ya saya duduk aja di situ. Gitu loh. Sampai selesai? Sampai selesai. Jam 3.30 waktu diberikan yang namanya ijazah diperlihatkan, saya ada di dalam, dekat dengan Pak Yakub. Gitu loh.
Jadi bukan diusir, Bang. Jadi bukan legal. Jadi bukan ilegal. Dia katakan legal, saya bilang ilegal. Ya, terserah. Menurut keyakinan Karena saya dia ilegal. tidak ada di tempat, karena dia tuh di menurut kasar jam keyakinan 4. saya ilegal. Itu aja. Udah, Anda tanya yang lain aja, yang nggak mutu itu. Ya, itu dia nggak mutu juga. Saya buka dulu lah ya. Ada 4 kelompok lah, ya, yang mencoba mendiskreditkan Pak Jokowi dengan segala cara. Satu itu adalah kelompok dari sayap kanan, HT dan FPI. Ya. Kedua itu adalah kelompok dari oligarki hitam yang kemarin ya priuk-priuknya itu sudah tercabut lah, ya. Dan juga Pak Presiden, ya, coba kita lihat blok rokan kita ambil untuk itu. Kemudian untuk Freeport kita balikan jadi 51% adalah milik Indonesia dan sebagainya. Pasti ada yang tidak suka di situ, ya kan? Kemudian yang ketiga, menteri-menteri yang pada saat Pak Jokowi itu dipecat. Oke. Ya kan? Ini yang terakhir ini sebetulnya. Ya. Ada baterai saya lowbat 16%. Ada banyak yang nggak move on ya dari kontestasi Pilpres. Oke. Ini 4 rangkaian ini ketemu dalam satu yang namanya ada panci, ada tutup, di dalamnya isinya ijazah. Isinya keluarga Pak Jokowi. Relawan Jokowi Andi Aswad kembali membuat pernyataan yang kontroversial. Waketum Joman ini menyebut ada 4 kelompok yang menyerang Jokowi hingga saat ini. Kelompok pertama adalah sayap kanan, yaitu HTI dan FPI. Kemudian orang-orang yang kalah pada Pilpres 2024. Lalu ada oligarki hitam yang tidak mendapatkan jatah saat Jokowi berkuasa. Yang keempat adalah menteri yang dipecat oleh Jokowi. Mendengar pernyataan Andi Aswad, pakar hukum tata negara Refli Harun menanggapi pernyataan itu. Bukankah oligarki hitam ada di pihak Jokowi? Yang bakar ini, ya ini oligarki. Oligarki hitam? Iyalah. Bukannya temannya Pak Jokowi oligarki? Oligarki hitam saya bilang. Mana buktinya bahwa itu Bisa adalah kasih contoh, temannya Jokowi. Kan saya sudah katakan tadi, Bang Refli. Ya kan? Saya sudah jelaskan tadi kan? Iya. Nah ini, begitu terjadi. Ya kan? Ini satu kesatuan. Ujungnya, kemana? Sudah sebutkan tadi, kita makzulkan Gibran. Bung Refli tadi hadir tuh. Oke. Ya kan? Baik. Jadi ini Kami dapat. rangkaian ya. Memang tidak layak jadi wapres. Nah, kan rangkaian kan. Nah, ini kan saya bilang. Jadi kan bukan pengamat politik yang murni ini. Itu kita lawan dua kita ini. Gini, Anda itu lucu. Yang namanya pengamat politik itu. Tunggu dulu, aku belum selesai dulu. Oke, silakan. Setelah ini selesai. Silakan. Kasih menit dong. Dia berapa menit? Iya kan? Dia panjang nih. Karena gini, dia itu menyerang pribadi. Saya kan tidak pernah menyerang pribadi. Saya kan mengukakan konsep. Tiba-tiba dia serang pribadi. Maaf, kalau saya serang, karena itu nggak boleh. Anda nggak boleh serang pribadi. Kalau Anda serang pribadi, saya akan bertahan dan kemudian saya akan serang pribadi Anda juga. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mau diskusi soal ijazah atau mau menyerang pribadi masing-masing? Soal ijazah, mohon maaf. Kalau ini pecah, koalisi ini pecah, otomatis melemahkan Pak Prabowo di dalam memimpin Republik ini. Dan ini akan dimanfaatkan orang-orang ini lagi. Gitu loh. Jadi adu domba, murni adu domba antara Gibran tanda kutip Solo dengan Pak Prabowo, adu domba di internal koalisi, adu domba di masyarakat, pecah belah. Justru ini jadi nggak karu-karuan Republik ini kalau ini tindak lanjuti. Iya, yang kita dengar dari Damanik kan kaset rusak. Ini mas sorry ya, itu aja argumentasinya ya. Sama, bahwa gagal move on. Itu faktanya, ya Bang Refli ya, Anda juga yang Anda sampaikan juga itu juga, ya kaset rusak juga. Tapi itu yang saya sampaikan realitas. Hari ini kalian yang mengusulkan pemakzulan itu posisinya di 2024 memang pihak yang kalah. So, itu faktanya dan sakit hati, gitu loh. Jadi ngomongin dengan Damanik yang lagi berkuasa jadi komisaris BUMN yang dekat dengan agak berat bro. Kita ini bicara tentang rasionalitas. Ini kita bicara bangsa yang besar, ya kan? Kalau Anda bicaranya mengenai yang begitu-begitu, ya udahlah, ambillah kekuasaan itu. Tetapi kita bicara tentang masa depan Indonesia yang dipimpin anak kecil yang tidak punya kapasitas. Dan saya kira itu adalah pemikiran yang objektif. Bang Refli, saya tanggapi. Dia tambah panas. Bukan. Saya bro, jangan takut bro. Realitas. Jabatan Anda tidak akan dihilangkan bro. Bukan. Jabatan Anda tidak akan dihilangkan. Ini fakta. Bocah-bocah kosong Jokowi, Freddy Alex Damanik,
benar-benar jadi pepesan kosong dalam perdebatan panas dengan pakar hukum tata negara Refli Harun di sebuah acara talkshow di TV. Saat bocah-bocah kosong ini kembali ngegas tarik urat di TV setelah kalah argumentasi dalam perdebatan soal pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming. Seperti yang biasa ditunjukkan oleh bocah-bocah kosong Jokowi yang lain, setelah tersudut dalam perdebatan, akan mengeluarkan jurus pamungkasnya, otak kosong tulang besi. Ini menurut saya hanya sasaran antara. Sasaran antara kan udah jelas. Ini yang mengusulkan ini pada saat kemarin 2024 Pilpres posisinya di mana? Ini kan orang-orang yang barisan sakit hati. Ya kemudian Anda tidak move on? Iya, belum move on, tidak menerima, itulah whatever lah itu. Nah, ini kan sasaran antara, artinya kalau ini didorong kemudian direspon, katakanlah terjadi ini, artinya itu kan melemahkan Pak Prabowo sendiri. Pak Prabowo kan jelas tidak mau dong. Kalau ini pecah, koalisi ini pecah, otomatis melemahkan Pak Prabowo di dalam memimpin Republik ini. Dan ini akan dimanfaatkan orang-orang ini lagi. Gitu loh. Jadi adu domba, murni adu domba antara Gibran tanda kutip Solo dengan Pak Prabowo, adu domba di internal koalisi, adu domba di masyarakat, pecah belah. Justru ini jadi nggak karu-karuan Republik ini kalau ini tindak lanjuti. Iya, yang kita dengar dari Damanik kan kaset rusak. Ini sorry ya, itu aja argumentasinya ya. Bahwa gagal move on, kemudian adu domba begitu ya. Kemudian sasaran antara. Kalau saya melihatnya tidak ya. Gini. Kalau kita lihat misalnya soal bagaimana kekuatan presidensial gitu ya, presidensial system. Jangan lupa bahwa Gibran itu tidak didukung oleh satu partai politik pun saat ini. Bukan, tidak belongs to any political party. Dulu dia bagian dari PDIP tapi kan sudah keluar. Nah, kalau seandainya kalau kita bicara konstelasi politik, kalau misalnya Gibran tidak ada, ini kita bicara hitung-hitungan. Maka sesungguhnya kohesivitas dari pemerintahan itu nggak akan terganggu juga. Awalnya perdebatan bermula ketika Waketum Projo Freddy Alex Damanik membela Wapres Gibran dari isu pemakzulan dengan menggunakan narasi bahwa orang-orang yang menginginkan pemakzulan hanyalah barisan sakit hati dan tukang adu domba. Namun Refli Harun langsung membayar lunas pernyataan dari bocah kosong Jokowi ini dengan mengatakan pernyataan Freddy seperti kaset rusak yang terus diputar ulang. Dan statementnya selalu sama. Coba bayangkan, yang mengajukan ini purnawirawan TNI. Presidennya purnawirawan TNI. It doesn't make sense, tidak masuk akal kalau seandainya Gibran dijadikan sasaran antara untuk menggebuk Prabowo. Justru kalau menurut saya, yang terjadi hari ini adalah hampir semua orang punya imajinasi bahwa yang tidak setuju Gibran dan Jokowi, kalau Prabowo itu dipisahkan dari Jokowi dan dipisahkan dari Gibran, maka jauh pemerintahan Prabowo ini akan mendapatkan dukungan dan legitimasi lebih luas dari masyarakat, dan kemudian juga akan jauh lebih kuat pemerintahannya karena akan memiliki wakil presiden yang workable, siapapun dia, tetapi asal dia punya katakanlah tingkat kualitas dan katakanlah kapasitas, maka kemudian akan workable dan akan membantu Prabowo.